Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudan ila ba'd. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, malam ini saya akan membaca jumlah penukilan penting dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu terkait poin-poin akidah. Dan sebetulnya filenya sudah dibagikan oleh Yai Nidwal ya sepekan lalu. Tetapi file tersebut sebetulnya kalau menurut saya perlu dicantumkan nukilan langsung dari kutipan-kutipan tersebut ya, sumbernya. Dan itu hanya file kemudian eh, perkataan Imam Malik yang hanya ada catatan kaki. Dan makanya saya berusaha mengecek catatan kaki semuanya, apa benar ada di situ, apa benar persis teksnya, bagaimana. Dan kalau tidak ada maka sumber lain seperti itu. Dan sengaja saya screenshotkan eh, dari kitab-kitab yang tak, agar ketika kita mau merujuk eh, lebih meyakinkan karena sumbernya lebih sumber primer atau sumber yang terprimer lah yang kita dapati di dunia seperti itu. Sebagian tentu pada akhirnya nukilan ya bukan langsung tulisan Imam Malik, malah Imam Malik praktis ya tidak sampai kepada kita tulisan beliau dalam bidang akidah. Eh, Hanya saja kan perkataan-perkataan beliau diriwayatkan oleh murid beliau terus lintas generasi. Contohnya misalnya perkataan pertama ini dari Abdurrahman bin Mahdi, qad su'ila Malik bin Anasin 'ani sunnah. Imam Malik bin Anas ditanya tentang sunnah. Tentu sunnah di sini maksudnya pembahasan akidah ya. Qala hiya ma lasma lahu ghairus sunnah. Sunnah itu yang nggak punya nama lain selain sunnah. Ini namanya nggak titik-titik isme lah, nggak isme ini, isme itu, aliran titik-titik iyah ini, iyah itu nggak. Sunnah ya sunnah. Wa ta'ala wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Kalaulah sunnah itu ya udah Islam itu sendiri. Demikian. Jadi nggak pakai iyun, titik-titik iyun, titik-titik iyin, iya, isme-isme seperti itu. Wasa'ala rajulun malikan. Ini diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyad. Dan untuk kita semua ingat ada legiun terkenal laula Al-Qadhi Iyad lama urif al-Maghrib. Wafat tahun 544 Hijriah. Kalau tadi dinukil Imam Asy-Syatibi, agak jauh ya. Tapi ini mungkin nukilan terprimer yang saya dapati lah. Atau setidaknya dalam tempo yang singkat ini untuk mencari. Kalau ini dari Al-Qadhi Iyad, Imam Malik ditanya, Man ahlus sunnati ya Abu Abdillah? Siapa itu ahlus sunnah wahai Abu Abdillah? Nah, kunyah Imam Malik memang Abu Abdillah. Dan ini kunyah 3 imam dari 4 imam madhab. Ya, cuma Abu Hanifah tentu yang tidak Abu Abdillah. Kata Imam Malik, qala alladzina laisa lahum laqabun yu'rafuna bihi. Mereka ahlu sunnah itu orang yang nggak punya gelar lain yang mereka dikenal dengannya. La jahmiyun, wala rafidiyun, wala qadariyun. Tidak jahmi, tidak rafidi, tidak juga qadari. Kalau masih ada iun-iunnya masih eh, belum. Yang berarti masih ada sangkut pautnya dengan tokoh-tokoh tentu. Padahal sunnah itu Islam sendiri. Untuk kita ingat perkataan Imam Al-Barbahari ya, al-Islam wa sunnah wa sunnah wal Islam. Dalam kitab Dhammul Kalam wa Ahlihi karya Syekh Islam Al-Harawi. Kata beliau dengan sanad, kalau Dhammul Kalam dengan sanad, dan yang lain-lain meskipun tidak pakai sanad tapi kita husnudzon hanya dipersingkat saja sanadnya. Kalau Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi terus yang Kalam beliau pakai sanad. Langsung saja sampai ke perkataan qala sami'tu Malik bin Anas. Aku mendengar Imam Malik bin Anas yaqulu berkata, Man arada najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin selamat, hendaklah ia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
dalam Tarikh Madinah Salam, Tarikh Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdadi, Hafidhu Al-Masyriq, meriwayatkan dengan sanad kalau dulu juga. Qala akhbarana dan seterusnya ila an qala sanadihi kunna inda Malik, kata Ibnu Wahab, kita dahulu pernah duduk-duduk di pengajian Imam Malik. Dzakartu sunnah. Kemudian saya menyebutkan atau membahas istilah sunnah, nyinggung tentang sunnah. Lagi-lagi sunnah di sini tentu pembahasannya konteksnya akidah. Ini akidah yang benar, bukan akidah bid'ah. Faqala Malikun as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah laksana perahu Nabi Nuh. Ini tasbih baligh ya, tasbih baligh. Atau karena ada setelahnya mantrukibah aja, boleh kalau kita anggap ini wajib tasbih, maka ini tasbih muakkad mufassal. Sunnah itu laksana, tapi nggak pakai laksana, dihilang muakkad. Sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya, mantrukibah aja. Waman takhalafa anhal warid. Siapa yang nggak naik, tenggelam. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita di atas sunnah. Dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, karya Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni, wafat 449 Hijriah. Beliau membawakan sanad seperti biasa. Bisa nadihi ilaan qala sami'tu Malik bin Anas. Kata Ashab ya, murid terkenal Imam Malik. Aku mendengar Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Iyyakum wal bid'ah. Iyyakum wal bid'ah. Hati-hatilah, waspadailah kalian daripada bid'ah. Jauhilah bid'ah. Inilah ya Abu Abdillah." Kan dikatakan, wahai Abu Abdillah. Wa amal bid'ah. Oh, tadi pertanyaan tentang sunnah. Sekarang pertanyaan apa itu bid'ah? Oh, la ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wa tabi'un. Ahlul bid'ah tuh, kata beliau, orang-orang yang membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kalamnya, sifat kalam, sifat ilmu, sifat qudrah, tidak mau diam dari apa yang sahabat dan tabi'in diam, tidak merinci bahasan tentang hal tersebut. Ini hati-hati nih. Pembahasan akidah itu hati-hati. Ya. Oke. Jadi ya, selalu cek apa ada nukilannya dari as-salafus saleh. Itu kalau pembahasan akidah. Paling terkait hal gaib ya. Terkait hal gaib. Dan tentu tauqifiyah. Asma Allah dan sifat Allah kan tauqifiyah. Oke. Nukilan lain juga dari Al-Qadhi Iyad dalam kitab Syifa yang terkenal. Wa qala Malikun fil Maqsud. Langsung dinukil dari kitab Al-Mabsud. Laisa yalzamu man nasus. Dia beliau bicara tentang etika dan fikih dari ziarah kubur. Sampai sini pembahasan. Faqila lahu fa inna nasan min ahli madinati la yaqdamuna min safarin wa la yuridunahu yaf'aluna dzalika fil yawmi marratan aw akthar. Mungkin kita baca utuh saja ya biar paham konteksnya. Tidaklah harus orang yang masuk Masjid Nabawi wa kharaja minhu min ahli Madinah dan keluar dari masjid. Jadi masuk Masjid Nabawi kemudian keluar lagi. Kalau dia orang Madinah, al-wuqufu bil qabr, enggak harus dia diri depan makam Nabi SAW. Wa inna dzalika lil ghuraba. Hanya saja itu ditekankan bagi orang-orang bukan Madinah. Kalau kita anak-anak mahasiswa Madinah nih masuk Masjid Nabawi keluar lagi nggak ziarah kubur ya nggak ditekankan lah Imam Malik. Tapi kalau mahasiswa Riyadh, mahasiswa Jeddah gitu main ke Masjid Nabawi atau orang Indonesia kan ditekankan Imam Malik. Wa qala fihi aidan la ba'sa liman qadima min safar aw kharaja ila safar an yaqifa 'ala qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli 'alaihi wa yad'u lahu wa la Abu Bakar Umar. Tidak mengapa orang yang datang dari safar atau pergi ke safar ya untuk apa dulu, jadi sebelum dia pergi atau dia mau, baru datang dari safar atau dia mau pergi safar, berdiri di kuburan Nabi SAW, bersalawat kepada beliau dan berdoa kepada beliau dan kepada Abu Bakar dan Umar.
Maka ada yang bertanya, faqila lahu, fa inna nasan min ahli Madinati la yaqdamuna min safarin wa la yuridunahu. Yaf'aluna dzalika fil yawmi marratan aw aktsar. Imam Malik, ada orang-orang Madinah, penduduk Madinah, mungkin bahas kita hari ini, anak-anak Jamiah Islamiyah, mereka nggak datang dari safar. Juga mereka nggak ingin safar ke kota lain. Tapi melakukan perbuatan tadi, itu ziarah kubur Nabi, sehari sekali atau lebih. Ruba waqahu fil jumu'ati aw fil ayyamil marrata wal marrataini aw aktsara 'indal qabri fa yusallimuna wa yad'una sa'atan. Ini boleh jadi mereka ya setiap pekan atau hari-hari tertentu, sekali, dua kali atau lebih, mereka ziarah kubur Nabi, mengucapkan salam dan mendoakan beliau dalam tempo waktu tertentu. Imam Malik menjawab, faqala lam yablughni hadza an ahadin min ahli fiqh bi baladina. Saya enggak dengar soalan ini anjuran tersebut dari seorang pun dari ahli fikih di negeri kita ini Madinah. Wa tarkuhu wasi', dan meninggalkannya, tidak perlu melakukannya, itu perkara yang luas. Ya, nampak seperti Imam Malik meragukan perbuatan tersebut. Ya, ini lebih baik ditinggalkan. Wa tarkuhu. Kemudian beliau, kaidah yang terkenal ini, seringnya orang menukil di sini. Wala yuslihu akhir hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha. Dan tidak apa. Ini bicara tentang perbuatan, ada dalilnya, ada nukilannya nggak dari yang sebelum dilakukan generasi sebelumnya nggak? Dan beliau tidak akan memperbaiki generasi akhir dari umat ini kecuali yang memperbaiki generasi awal. Walam yablughni an awwali hadhil ummati wa sadriha annahum kanu yaf'aluna dzalik. Dan saya nggak pernah mendengar generasi pertama umat ini dan generasi awalnya mereka melakukan perbuatan tersebut. Wa yukrahu, dan itu dimakruhkan. Illa liman ja'a min safarin aw aradah. Kecuali kalau orang dari safar nyampe Madinah, atau dia dari Madinah mau safar ke tempat lain, ziarah kubur seperti itu. Syahidnya adalah di sini, wala yuslihu akhir hadhil ummati illa ma aslah awwalaha. Kita balik lagi kali i'tisam, ada nukilan penting juga tentang, ini juga populer, tentang merasa lebih nyunah daripada Rasulullah SAW, kurang lebih begitu bahasanya kita. Ini, or Islamic dan Islam itself. Ada orang kata Sami'tu Malik bin Anas wa atahu rajul. Datang orang kepada Malik, datang kepada Imam Malik. Qala ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, min aina uhrim? Saya ihram dari mana nih? Qala min Dzulhulaifah, karena di Madinah ihram dari mana? Dari Bir Ali, dari Dzulhulaifah. Dari Dzulhulaifah kalau gitu, min haitsu ahram Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah itu mulai ihram dari situ. Faqala ini uridu an uhrima minal masjid. Saya mau ihramnya enggak dari Dzulhulaifah, tapi dari Masjid Nabawi. Faqala la taf'al, jangan gitu, jangan lakukan. Qala fa ini uridu an uhrima minal masjid min indil qabri. Lebih rinci lagi beliau bilang, Imam Malik, saya mau ihram, mau umroh atau haji misalnya dari Madinah ya, kan sunahnya dari Dzulhulaifah. Dia bilang saya maunya dari Masjid Nabawi, dari dekat kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Malik, wala la taf'al, jangan lakukan. Fa ini akhsha 'alaikal fitnata, saya khawatir kamu ditimpa fitnah. Faqala wa ayyu fitnatin hadhihi? Fitnah apaan wahai Imam Malik? Inama hiya amyalun aziduha. Itu hanya beberapa mil saja saya tambah. Yang kita kalau tahu Masjid Nabawi ya beberapa mil dari Masjid Bir Ali, Masjid Dzulhulaifah. Qala wa ayyu fitnatin? Kata Malik. Ini kuatnya di sini memulai. A'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassar anha Rasulullah SAW. Fitnah mana lebih besar daripada engkau menganggap dirimu telah mendahului kepada satu keutamaan yang Nabi SAW itu tidak melakukannya. Inni sami'tullah yaqul, aku mendengar Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Ya, surat An-Nur bagian belakang. Hendaklah orang yang menyelisih perkaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ini diriwayatkan Ibnu Arabi juga ya. Cuma saya belum cek di Kamul Quran kah atau di Aridul Ahwadi kah. Allah. Tapi ini salah satu sumber penting di Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi. Oke.
Sekarang lagi masih terkait topik-topik umum tentang mengikuti asar. Imam Abu Nuaim Al-Hafidz Abu Nuaim Al-Asbahani penulis Hilyatul Auliya membawakan sanad sampai Ibnu Wahab. Qala sami'tu Malikan, mendengar Imam Malik yaqulu inna haqqan, sungguh seyogianya ala man talabal ilma, atas orang yang menuntut ilmu, an yakuna lahu waqarun wa sakinatun wa khasyah, dia punya kewibawaan, ketenangan dan rasa takut. Wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu, dan yang mengikuti jejak generasi yang berlalu sebelumnya. Oke, sekarang mulai agak detail. Ini kitab Al-Jami' karya Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dan beliau berjuluk Malikun As-Sughir, Imam Malik kecil. Dan kalau kita belajar mazhab Maliki, maka kita akan tahu bahwa beliau ini batas mutaqaddimin dan mutaakhirin. Batasnya. Nah, dalam dunia mazhab Malik ada istilah tertentu. Mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaqaddimin dan mutaakhirin dibatasi oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan tentu nama beliau sangat penting dalam fikih mazhab Maliki. Ya. Oke, dan saya bersyukur selama masa-masa S2 ini banyak mendalami mazhab Maliki dari berbagai sisi ya. Belajar fikihnya, kemudian belajar di mata kuliah jurusan studi peradilan, di mana paling kuat mazhab fikih tentang peradilan itu adalah mazhab Maliki. Kemudian ketika riset juga terkait dengan pengaruh hukum Islam terhadap hukum Inggris, yang itu ternyata sumber utamanya dari mazhab Maliki, dan banyak berkenalan dengan ulama-ulama. Nah, di antara ulama penting mazhab Maliki yang sangat-sangat penting adalah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wafat tahun 386. Sangat penting angka ini ya, ingat baik-baik. Nanti mungkin akan jadi bahan diskusi. Kata beliau, wa taslimu sunan, dan berserah diri dalam sunnah-sunnah, hadis-hadis terkait akidah, tentu topiknya. La tu'aradu bi ra'yin wa la tudafa'u bi qiyasin, tidak boleh ditentang dengan akal, tidak boleh ditolak dengan logika atau analogi. Wa ma ta'awwalahu min hasalafu shalihu ta'awwalnahu, dan kalau as-salafus salih mereka menakwil, kita ikut menakwil. Mirip mazhab Hanbali ya dalam akidah. Wa ma amilu bihi, dan memang demikian dalam perspektif ulama-ulama Atsari ya. Imam Malik meskipun secara fikih bukan Hanbali, tapi dalam akidah satu akidah dengan Imam Ahmad. Maka di sini wa ma ta'awwalu min hasal sholih ta'awwalna. Persis kata-kata Ibnu Qudamah, kata-kata Imam As-Safari, ini lain-lain. Apa yang ditakwilkan oleh salaf saleh maka kita takwilkan. Wa ma amilu bihi amilna. Apa yang mereka amalkan kita amal. Wa ma tarakuhu tarokna. Mereka tidak lakukan apa-apa, tidak menakwil misalnya, maka kita juga tidak menakwil. Wa yasa'una an numsika amma amsaku, dan cukuplah buat kita menahan diri dari apa yang mereka tidak lakukan. Wa nattabi'ahum fi ma bayyanu, mengikuti mereka dalam hal yang mereka jelaskan. Wa naqtadiya bihim fi mastanbatuhu wa ra'awhu fil hawadithi, dan kita mengikuti mereka dalam apa yang mereka ambil simpulannya dan mereka berpendapat tentangnya dalam isu-isu. Wala nakhruju an jama'atihim fi makhtalafu fihi au fi ta'wilihi, dan kalau mereka beda pendapat, kita tidak keluar dari perbedaan pendapat mereka, jadi tidak membuat pendapat baru atau membuat beda. Nah, ini apakah ini berkaitan Imam Malik dengan nas? Kata Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wa kullu ma qaddamnahu wa kullu ma qaddamna dzikrahu fa huwa qawlu ahli sunnati wa aimmatin nasi fil fiqhi wal hadithi ala ma bayyana. Semua tadi ini jadi penggalannya. Itu adalah perkataan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imamnya para masyarakat kaum muslimin dalam fikih dan hadis. Wa kullu qawlu Malik, dan semuanya itu perkataan Imam Malik. Faminhum mansusun min qawli, ada yang itulah teks perkataan beliau. Wa minhum ma'lumun min madhhabi, ada yang bukan teks perkataan beliau tapi itu pendapat beliau. Oke, berarti kita tahu bahwa pun ulama-ulama madhab melakukan hal yang mirip ya dalam pembahasan akidah. Kadang dengan teksnya diriwayatkan, kadang maknanya. Waqala Malik, beliau juga mengatakan, ini teks berkata Imam Malik, qala Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz khalifah kaum muslimin ya dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Sana Rasulullah SAW wa ulatul amri min ba'dihi sunanan al-akhidhu biha,
tasdiqan bi kitabillahi wa istikmal li ta'atillahi wa quwwatan 'ala dinillahi laisa li ahadin tabriluha wa la taghyir. Rasulullah SAW dan para khulafa setelah beliau telah mensunnahkan sunnah-sunnah yang mestinya lah seorang mengambilnya disertai pembenaran pada Al-Quran, diniatkan untuk menyempurnakan ketaatan pada Allah sebagai kekuatan dalam menjalankan agama Allah, dan tidak boleh seorang pun menggantinya. Wala nadharu fi ma khalafaha man iqtada biha muhtadi. Titik harusnya di sini. Wala nadharu fi ma khalafa, dan tidak boleh juga mempelajari, melihat pada atau mengambil pelajaran dari yang menyelisih. Man iqtada biha muhtadin wa man istansara biha surun wa man tarakaha wattaba'a ghayra sabilin wallahu man tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Ittibas. Barang siapa menadainya, maka dia dapat petunjuk. Barang siapa mengambilnya sebagai sumber kejayaan, akan diberikan pertolongan. Barang siapa meninggalkannya dan ikuti jalan selain orang beriman, akan Allah biarkan dia, dan Allah biarkan dia berpalingkan, dan Allah masukkan neraka jahanam, dan itu seperti kembali. Allah Malikun a'jabani azmu Umar fi dzalika. Nah, ini kata Imam Malik, ini poinnya. Kata Umar bin Aziz tadi membuat saya takjub. Ini beliau setuju. Lain lagi, qala Malikun, masih tentang akidah ahlud dzunubi mu'minuna mudznibun. Kata Imam Malik, mukmin yang pelaku dosa, dia masih mukminun, sekaligus juga mudznibun. Ini bahasa lainnya mungkin mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati. Beliau lanjutkan, wa qad samallahu azza wa jalla amala imanan. Allah menyebut amal itu sebagai iman. Wa qala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanan. Surat Al-Baqarah awal juz 2. Allah tidak akan sia-siakan iman kalian. Yuridu sholatakum ila baitil maqdis. Itu salat. Salat amal. Allah sebut iman. Berarti iman termasuk amal. Amal termasuk itu. Qila li Malikin ayyurallahu azza wa jalla yaumil qiyamah. Malik ditanya, apakah Allah dilihat di hari kiamat? Qala na'am, ya. Yaqulullahu azza wa jalla wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pendalilan sama dengan pendalilan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam, bisa jadi Imam Syafi'i ambil pendalilan tersebut awalnya dari Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i kan tambahkan perkataannya, falamma hajaballahu al-a'da'ahu, ketika Allah buang hijab musuh-musuhnya, dan seterusnya. Tapi istidlalnya sama-sama dari ayatnya. Lanjut. Qila faman tahaddatsa bil hadits inna Allah khalaqa Adama ala suratihi wa anna Allah yakshifu an saqi yaumil qiyamati wa annahu yudkhilu yadahu fi jahannama fayukhriju minha man arada. Fa'anqur dzalika inkaran syadidan wa naha an yuhaddatsa bihi. Nah, jadi Imam Malik dilaporkan ada ulama, kata murid beliau, yang membawakan hadis kepada orang-orang awam, hadis-hadis sifat. Bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan surahnya, bahwasanya Allah menyingkap dari saknya di hari kiamat, bahwasanya Allah memasukkan niatnya ke jahanam dan mengeluarkan dari neraka jahanam yang Allah kehendaki. Maka Imam Malik nggak setuju, mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Wa nahan yuhaddatsa bihi, dan Imam Malik melarang hal-hal tersebut disampaikan kepada orang awam. Qila qad tahaddatsa bihi Ibnu Ajlan. Tapi ada ulama fulan dia sudah bawakan itu depan orang awam. Qala lam yakun fuqaha, beliau enggak fakih. Tapi kita Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, walam yungkir Malik hadis at-tanazzuli, tapi Imam Malik tidak mengingkari hadis nuzul ilahi. Wala hadis ad-dhahiki, tidak juga hadis dhahik tentang ayat. Qila fa haditsu innal arsya ihtazza li mauti Sa'din. Hadis innal arsya ihtazza li mauti Sa'din. Bagaimana hadis arsy goncang dengan kematian Sa'd? Qala la yutahaddatsu bihi. Jangan disampaikan itu depan orang awam. Terus Imam Malik menanyakan pertanyaan retoris. Wa ma yadul insana ilal haditsi bidzalika wa huwa yara ma fihi min at-taqrir. Wa ma yadul insana ilal haditsi bidzalika wa huwa yara ma fihi min at-taqrir. Gerangan yang mendorong orang kok menyampaikan itu bukan orang awam, padahal dia tahu itu mengandung potensi membuat orang awam salah paham. Berarti ilah Imam Malik mengingkari penyampaian hadis sifat orang awam adalah karena khawatir membuat salah paham, membuat fitnah dan seterusnya. Ya. Oke. Qila fal haditsu man qala akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Bagaimana dengan hadis? Dan saya mengatakan pada saudaranya wahai kafir, maka kembali ke kafir tersebut pada salah seorang di antara keduanya.
urahu fil haruriyah, kata Imam Malik, nampaknya itu menurut saya refernya dimaksudkan ke Khawarij. Qila fatarahum bidzalika kufaran, menurut engkau mereka kafir, ini Khawarij apakah kafir? Imam Malik menjawab, ma'adri ya hadza, saya enggak tahu. Qila faman qawiya ala kalami zanadiqati wal ibadiyati wal qadariyati wa ahli ahwa'i ayyukalimuhum. Ini penting. Imam Malik ditanya, wah Imam Malik, ada orang dia mampulah, kuat dia mendebat zanadiq, orang-orang zindik, mendebat ibadiyah, salah satu kelompok Khawarij, atau yang kelompok yang mengadopsi banyak pemikiran Khawarij, jumlah pemikiran. Wal qadariyah, mampu mendebat qadariyah, wa ahli ahwa, mendebat ahli bid'ah yang lain-lainnya. Boleh enggak mendebat mereka? Wala la, Imam Malik bilang enggak. Wa innal ladzina kharaju innama abul ma'asiyah wa haula itakallamu fi amrillah. Orang yang melakukan nahi mungkar terang-terangan itu dalam pembahasan maksiat. Kalau ini mereka ini bahas hal-hal gaib, jangan dilarang. Malik melarang mendebat ahli bid'ah. Wa qala dzalika ar-rajulu, yani kemudian orang tersebut mengatakan, amma ana fa'al bayyinati min rabbi wa amma anta fadhhab ila syakin mithlika qasimhu. Nah, kemudian Imam Malik hadir di debat, dan Imam Malik mengatakan, adapun saya nggak mau tertarik debat. Saya berada di atas kebenaran dari Tuhanku. Engkau ragu kan? Ya, kamu carilah orang yang ragu juga kayak kamu, debat sana. Karena biasa orang suka debat, nyari-nyari orang debat. Dia sendiri sebetulnya ragu. La tusallim ala ahli ahwa'i, kata Imam Malik. Itu juga nih. Jangan memberikan salam kepada ahli bid'ah. Wala tujalishum illa an tughallidha alaihim. Jangan duduk sama mereka. Jadi jangan duduk-duduk sama ahli bid'ah. Kecuali kalau kamu menampakkan sikap keras pada mereka, wala yu'ada mariduhum, dan tidak boleh dijenguk ahli bid'ah yang lagi sakit. Wala tuhaddits anhumul ahadits. Jangan juga meriwayatkan dari ahli bid'ah. Imam Malik mengatakan demikian. Oke. Nah, dari momen-momen ini mungkin saya banyak hanya membacakan. Kadang-kadang rinciannya ya itu penjelasan lebih banyak, dan mungkin waktu tidak terlalu cukup. Mungkin nanti bisa dieksplor, ditanya jawab jika diperlukan saja. Ini riwayat dibawakan Imam Al-Hafidz Al-Lalikai, wafat 4818. Memang beliau mazhabnya Syafi'i, tapi pada akhirnya dalam pembahasan akidah, perspektif Imam Al-Lalikai dan ulama-ulama al-hadis, ya seluruh generasi as-salafus saleh itu ya satu akidah. Ya. Oke. Atau jadi sah ulama al-hadis mazhab Syafi'i meriwayatkan Imam Malik soal akidah, sah karena satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, dan kitab ini Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah juga rujukan penting para ulama-ulama setelah beliau. Ya, rajul ila Malik bin Anas, dengan sanad beliau ada seorang datang kepada Imam Malik. Fasa'alahu faqala qala Rasulullah SAW, kata dia beliau atau orang tersebut membawakan hadis kepada Imam Malik. Faqala ara'aita law kana kadza. Bagaimana menurutmu? Apa memang begitu? Qala Malik, ini orang menantang supaya saya menentang hadis. Qala dari ladina yukhalifuna amri an tusimu fitnatan aw yusibum adab. Jangan dilawan-lawan hadis lah. Ya. Dan jangan suka mendebat, bahwa hadis untuk didebat. Datang ke saya mendebat saya, jangan. Terus dibawakan ayat yang tadi. Imam Malik kemudian menambahkan, akullama jaa rajulun ajdalu minal akhri ruddama anzala Jibrilu ala Muhammad SAW. Apakah setiap kali datang orang lebih hebat debat, terus ditolak apa yang diturunkan Jibril pada Muhammad SAW? Apakah kita meninggalkan kebenaran setiap kali ada orang lebih hebat debat, kita ikutin dia? Ada lebih hebat lagi, ikutin dia. Terus kebenaran ditinggalkan. Itulah tadi. Orang ragu gitu. Lanjut. Dengan sanad beliau juga, Sami'tul Walid bin Muslimin, Walid bin Muslim mengatakan, saya bertanya pada guru-guru saya, Ayyuhal Lauza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik bin Anas, yang penting. Wa Laits bin Sa'din an hadhil ahadits allati fiha ru'yah, tentang hadis-hadis melihat Allah, ru'yah. Wa qalu amiruha bila kaif. Ya, baca dan biarkan saja tanpa dibagaimanakan. Jangan ditolak-tolak, takwil dan lain sebagainya. Masih kembali lagi kita ke Tatwibul Madarik Qira'al Qadhi'iyat. Ini buku
mirip tabaqat Syafi'iyah. Qala Mus'ab sa'ala rajul Malikah. Bertanya seorang pada Imam Malik. Faqala al-fawahishu katabahallahu alaina. Apakah dosa-dosa itu Allah takdirkan buat kita? Kita lakukan gitu atas takdir Allah. Qala na'am, ya. Qabla an yakhluqana, bahkan sebelum Allah menciptakan kita. Wala budda liman kataballahu alaihi dzalika an ya'mal. Dan kalau udah Allah takdirin, ya mesti lakukan dosa itu. Ya. Wa yasira ila ma qaddara alaihi ila ma qaddara alaihi wa kataba. Ya. Dia akan jalan hidupnya menuju yang Allah takdirkan, Allah tulis. Lanjut. Masih kembali lagi kita kalam ahli. Saya Syekhul Islam Al-Harawi. Dengan sanad beliau qala Malik bin Anas, Imam Malik mengatakan, "Law Allah rajulun bimithil ardi dzunuba." Andai orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kembali kepada Allah, membawa dosa sepenuh bumi, tsumma Allah habis sunnah, tapi membawa akidah sesuai sunnah. Lakana fil jannati, niscaya akan nanti di surga, ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Akan di surga bersama alladzina an'amta 'alaihim, an-nabiyyin wasiddiqin, orang-orang para nabi, orang-orang yang terpercaya lagi membenarkan, orang-orang yang syahid, orang-orang soleh, dan sebaik-baik temanlah mereka itu semua. Masih dalam Kitabul Kalam, Imam Malik, kata Ibnu Abi Uwais, qala sami'tu Malik bin Anas, saya mendengar Imam Malik mengatakan, ma qallatil athar. Ini penting sekali. Ya, ini fenomena yang mungkin kita rasakan. Ma qallatil atharu fi qaumin illa dhaharat fihimul ahwa. Tidaklah athar, hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan as-salafus saleh sedikit pada suatu kaum, melainkan nampaklah pada mereka bid'ah-bid'ah. Wala qalatil ulama'u illa dhahara fin nasil jafa'u. Dan tidaklah ulama sedikit, melainkan orang-orang akan ekstrim, ribet, berlebih-lebihan dalam agama. Jafa juga bisa diartikan sebaliknya, ekstrim kanan atau ekstrim kiri, bisa dua-duanya. Kalau dikit ulama tidak moderat, ya, apa-apa fikih dibuat susah, atau apa-apa hal-hal yang baku dalam Islam ditinggalin. Ya, baik. Jod. Jami'u Bayanil Ilmi Fadl Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, Hafidhul Maghrib. Wafat 463. Di tahun yang sama wafatnya Hafidhul Masyriq Al-Khatib Al-Baghdadi. Angka penting, 463. Imam Malik mengatakan, beliau bawakan sanad dari Imam At-Tabari. Ya, langsung menukil dari kitab At-Tabari, Tadzhibul Athar. Kubita Rasulullah SAW waqad tamma hadzal amru wastakmala fa inna ma yanbaghi an tattabi'a athar Rasulullah SAW, atau boleh dipasifkan, an tuttaba'a athar Rasulullah SAW wala yuttaba'ar ra'yu. Nabi sudah wafat dan agama Islam sudah sempurna, maka mestinya asal Rasul saja yang diikuti, jangan diikuti itu logika. Fa innahu mattubi'a ra'yu ja'a rajulun akharu aqwa fi ra'yi minka fattaba'tahu. Karena kalau kamu ngikutin logika terus dalam beragama, maka kalau datang orang lebih pintar berdebat, kamu akan ikutin dia. Terus begitu. Fa anta kullama ja'a rajulun ghalabaka taba'tahu. Ya. Kalau orang datang lagi ngalahin kamu dalam debat, kamu ikutin dia. Gitu terus agama buat pindah-pindah. Hadal ayat ini. Saya melihat ini tidak benar. Dalam kitab As-Sunnah, Al-Imam Abdullah bin Imam Ahmad, ya, Abdullah ibnu Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad beliau, wa qala Malik bin Imam Malik mengatakan, Allahu fis sama'i. Imam Malik mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Wa yaqulu, Imam Malik juga mengatakan, kallamallahu Musa. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Buat kalam. Wa qala Malikun, Imam Malik mengatakan, ini dengan sanadnya, ya, Allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu syai'un. Allah Subhanahu wa taala di atas langit atau di ketinggian, dan ilmunya di setiap tempat, tidak ada satupun tempat kosong dari ilmu Allah. Ya min bayanil ilmi fadhih. Masih kembali ke riwayat Ibnu Abdul Bar. Imam Malik mengatakan, beliau bawakan dengan sanad, al-kalamu fid din akrahu, berkata pembahasan debat dalam masalah akidah, maksudnya din di sini nanti dan jelas dari konteks kita akidah. Aku tidak suka. Wa kana ahlu baladina yakrahunahu wa yanhauna anhu. Dan ulama-ulama negeri kami Madinah membencinya dan melarang dari pembahasan debat soalan akidah. Nahwal kalami fi ra'yi Jahmin wal qadari wa kulli ma asbah dzalik. Contohnya kalamnya, ini debatnya logikanya Jahm bin Sofwan, atau debatan soal takdir,
dan yang sejenis. Walau hibul kalam, aku tidak suka debat semacam itu, illa fima tahtahu amal, kecuali kalau ada amalnya. Ini fikih, ya, fikiyat. Kalau aku diat, goibiyat enggak. Kalau fiddin, adapun ya berdalam-dalam diskusi debat soalan dalam masalah akidah, wafilah ya apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala, fasukutu ahabu ilayya, maka diam lebih kusukai. Li'anni ra'aitu ahlal dina yanhauna 'anil kalam fid dini illa ma tahtahu amal. Karena ulama negeriku aku lihat ini ulama Madinah melarang dari perdebatan dalam masalah akidah kecuali dalam isu-isu agama, kecuali kalau di bawahnya ada pembahasan amalnya, menghasilkan amal fikih. Debat-debat nggak menghasilkan amal. Itu nggak disukai Imam Malik. Nah, ini kita penting. Mana? Kitab penting nih. Setelah kitab Al-Jami Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dan buku-buku Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam masalah akidah, penting juga melihat buku-bukunya Ibnu Abi Zamanin. Ibnu Abi Zamanin ulama Cordoba. Ulama besar Cordoba. Gurunya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, ini masih generasi-generasi pra Ibnu Tumar ya, pra Ibnu Tumar. Agak penting, ingetin, beliau wafat 399. Agak penting. Dan Ibnu Abi Zamanin ini stylenya style hadis ya, bawakan sanad komplit. Tapi beliau dari berbagai ulama, nggak hanya Imam Malik, beda dengan Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani tadi. Beliau bawakan sanad sampai Zuhair bin Abbad. Qala kullu man adraktu minal masyayikh, semua guru-guru saya yang saya temui, saya berguru padanya Malikun wa Sufyanu wa Fudail bin Iyad wa Isa wa Ibnu Mubarak wa Waqi'un kanu yaquluna nuzulu haqqun. Semua mereka nama-nama besar tadi mengatakan sifat nuzul benar adanya. Nuzul haq. Ini terkait dengan hadis sesungguhnya Allah yanzilu ke langit dunia setiap akhir malam. Hadis mutawatir, hadisnya mutawatir. Nah, ini saya kasih tanda seru. Karena di file tersebut, ya, yang konon penulis menukil dari, saya share dulu deh. Saya perlihatkan. Ini kan filenya begini ya. Nah, oke. Nah, beliau bilang di awal mengambil sumber utamanya tentu dan lain-lain dari buku ini, Manhajul Imam Malikin fi Itsbatil Aql. Nah, tapi di sini ada ya salah ketik, kalau boleh teman-teman salah ketik. Ya, agak tergesa-gesa sedikit, tapi bahaya. Salah ketiknya tidak main-main. Ya, mana ya? Ini di sini. Ambil. Oke, semua pada lihat file ini nggak? Udah lihat nggak file? Udah pegang belum? Sudah dibagikan. Iya, iya. Nah, ini nomor 38. Nuzul haq tadi udah ya. Fix kata Imam Malik ya. Dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ibnu Abi Zamanin. Nah, tapi lanjutannya wa amdil hadits kama warada bila kaifa wala tahdidin, atau boleh bila kaifin wala tahdidin illa bima ja'at bil atharu dan seterusnya. Ini seolah-olah perkataan Imam Malik. Dan beliau di catatan 7 merefernya ke citasinya ke usul Ibnu Abi Zamanin dan Mukhtasar As-Sawaikul Mursalah. Di sini nuzul hak itu dia maksudnya. Adapun sisanya maka dari Mukhtasar As-Sawaikul Mursalah. Mukhtasar As-Sawaikul Mursalah itu ringkasan dari buku As-Sawaikul Mursalah. Mukhtasar ini karya Al-Imam Al-Mausili. Imam Al-Mausili. Imam Al-Mausili wafat tahun 774. Ya. As-Sawaikul Mursalah karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan buku ini penting, Mukhtasar As-Sawaikul Mursalah, karena kitab As-Sawaikul Mursalahnya sendiri hanya ditemukan setengahnya hari ini. Sampai hari ini setidaknya baru dicetak setengah. Manuskrip yang ditemukan ya baru ditahqiq setengah. Jadi kalau lihat ada yang jual misalnya cetakan Ato'at atau cetakan-cetakan lain, Al-Sawaikul Mursalah ya tahqiqnya proyeknya Syekh Abu Bakar Abu Zaid itu setengah belum selesai.
Lihat nih. Makanya mungkin teman-teman bingung, kok mukhtasar sama aslinya sama-sama tebalnya. Malah agak tebelan dikit mukhtasar. Enggak gitu, karena mukhtasarnya utuh, mukhtasar beneran. Kalau Syairul Mursalahnya itu setengah doang. Ya. Nah, jadi mukhtasar Syairul Mursalah ini penting karena banyak, ya karena setengah daripada Syairul Mursalah nggak sampai ke kita atau belum ditahqiq mungkin ya. Terus nontonnya begitu. Mudah-mudahan nggak mafkut sih. Nah, ada bagian tadi kan katanya Imam Malik mengatakan, "Wa amdil hadits." Soal pertanyaan Malik, saya pun pertama kali lihat ini bertanya-tanya, mana Imam Malik mengatakan ini? Ganjil karena perkataan justru perkataan Imam Ahmad yang selama ini akrab bagi pembelajar akidah Atsariyah. Nah, di cetakan Darul Hadis itu dikatakan waqala Malikun Malik mengatakan. Nah, ini penulis yang tadi file tadi itu dari sini nih. Barangkali wahmi. Padahal ini bukan waqala Malikun tapi waqala malaka walihata. Itu. Lihat ini. Bisa dipahami enggak? Waqala malaka walihata. Berkata Imam Ahmad ini masih berkata Imam Ahmad. Apa urusan dengan ini? Ambil hadis kama waroda. Biarkan baca saja hadisnya. Sebagaimana ada. Hati-hati nih. Ya. Paham nggak maksud saya nih? Ini pada para hadirin jangan diem aja. Pada paham nggak maksud saya? Ini poin penting nih, kasih tanda seru 3. Harus teliti, jangan asal wah ntar dijadiin status apa bahaya. Apalagi kalau dipakai buat debat. Imam Malik malah marah debat. Kita hobi debat di Facebook. Ya, karena debat pakai logika, nggak pakai asar, nggak pakai nukilan kitab. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Qala malak walihada. Nah, tenang. Karena di tahqiq lain agak bagus sedikit, cetakan Madinah atau Salaf. Ini bagus. Nah, malak walihada tuh. Kan? Jadi qala amal kila di Abdillah. Katanya terkenal buat Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya, apakah Allah Subhanahu wa taala yanzilullahu ila sama'i dunia, turun yanzilu ke langit dunia? Qala na'am ya. Qultu nuzulu bi ilmi am bimadza? Maka anaknya bertanya, hambal bertanya, Allah tuh yanzil dengan ilmunya apa dengan apa? Imam Ahmad mengatakan, uskut an hadas. Diam udah, jangan diterus. Wa ghadiba ghadban syadidan, marah besar. Wa qala malaka wa lihadza? Apa urusanmu dengan ini? Imdil hadis atau amdi. Amdil hadis kama ruwiya bila kaifin wala tahdin. Baca saja hadisnya sebagaimana diriwayatkan tanpa bagaimanakan tanpa dirinci-rinci illa bima ja'at bihil athar kecuali sesuai dengan jadi kan malah kau lihat bukan qala Malik qala Malikun lihat enggak ini lihatin ya lihatin nih ya ini cetakan Adwa Salaf Allah lanjut sekarang at-tamhid. Nah ini mungkin saya tunggu-tunggu Ustaz mana kok nggak keluar tamhid dan istidkar Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Nah oke. Nah ini biasa orang kalau dikasih ujian, sebutkan perkataan Imam Malik tentang akidah, mesti ini yang keluar nih. Mungkin paling populer. Ya. Tapi tadi dulu kita baca atasnya dulu. Kita sanad. Karena Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar bawakan dengan sanad. Qala akhbarana Abu Muhammad ila an qala bisa nadihi. Qala Malik bin Anas, berkata Imam Malik bin Anas. Allahu azza wa jalla fis sama, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Wa ilmu fi kulli makan, ilmunya di semua tempat. La yakhlu minhu makan. Ini tadi sudah ada kutipan, tapi ini dengan sama. Tidak ada tempat pun kosong dari mutalaknya ilmu Allah. Qala wakila li Malikin. Nah, dan tanya ke Imam Malik, oleh muridnya. Kita tahu ceritanya lah. Ar-Rahmanu ar-Istawa. Kaifa istawa? Ada ayat Ar-Rahman istawa di atas ars. Bagaimana istawa? Istawanya Allah. Faqala Malikun rahimahullah. Berkata Imam Malik, istiwa'uhu ma'qul, istiwanya Allah. Wa kaifiyatuhu majhulatun. Kaifiyahnya tidak diketahui. Wa su'aluka an hadza bid'atun. Tanya tentang ini bid'ah. Wa araka rajula su'in. Aku memandangmu orang enggak benar. Yuk. Kita bandingkan riwayat ini dengan riwayatnya Al-Imam bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Wa qala rajulun li Malikin. Berkata seorang kepada Imam Malik, "Ya Abu Abdillah, wa ya Abu Abdillah, Ar-Rahmanu 'arsy-istawa kaifa istawa?" Qala al-istiwa ghairu majhul. Tadi istiwa ma'qul. Ini al-istiwa ghairu majhul. Ma'qul ghairu majhul. Tidak istiwanya Allah tidak diketahui. Tidak diketahui. Ini diketahui berarti. Min negatifnya positif. Wal kaifu minhu ghairu ma'qul. Kalau sini
Wa kaifiyatu majhulah. Sini wal kaifu minhu ghairu ma'qul. Kaifnya, kaif dari istiwa itu tidak dipahami akal. Wasu'alu an bidah. Hanya itu bidah. Wal iman bihi wajib, bertanya tentangnya wajib, beriman padanya wajib. Wa araka sahib bid'atin, aku memandang orang ahli bid'ah, atau pelaku bid'ah, akhrijuhu, murid-muridku yang lain tolong keluarin dia. Oke. Ya saya lupa bawakan kutipan ya dari kitab Aqawil Thiqat karya Al-Imam Mar'i Al-Karmi tentang Nas tadi. Nanti lah kalau ditanyain di sesi tanya jawab baru saya bawain bagaimana ulama memahaminya. Tapi itu populernya begitu. Lanjut dari kita Tartibul Madarik karya Al-Qadhi Iyad. Ya. Ada seorang bertanya kepada Malik, kepada Imam Malik, "Anid darbi ladzi kana yadribu abuhu nasa." Ayahnya ini pejabat, mukulin orang-orang, dulu masyarakat. Bahkan Abu Waliyas kok. Ayahnya pejabat dinas pasar. Dinas apa tuh namanya? Perpasaran. Wa kana rajulan sholihan syadidan ala ahli riyabi yadribu darban syadida. Dia orang soleh, keras terhadap orang-orang yang mencurigakan. Memukulnya pukulan keras. Gimana apa nih? Orang zolim gimana? Pejabat kan. Ya, udah masuk. Ini masih akidah juga. Karena akidah kadang bahas tentang hubungan rakyat dengan pemimpin. Waqala lahu Malik, ini Malik berkata, "In kana fa'ala dzalika ghadaban lillahi wa dzabban an maharimihi fa arju an yakuna khafifa." Andai dia melakukan itu tersebut karena marah lillahi ta'ala dan membela, menjaga orang dari agar tidak melakukan keharaman, aku berharap itu ringanlah soal itu. Tugas jabat kepolisian mirip-mirip begitulah. Bukan miman utuhim abil haiji wal qiyami bin nahdi ala sultan. Orang ini dituduh yang memprovokasi masyarakat berontak pada Khalifah Bani Abbas, Khalifah Abbasiyah. Fasiqa fi man siqa mulabbiya atau mulabbaba. Lalu diseret wa wuqifa bihi tahtan nat'i atau tahtan nit'i ya. Wa kallama fatan ala lisanil amiri al-hukma ya, atau al-hakam. Al-amir al-hakam, mungkin amir Madinah itu hakam. Nah, saya ini belum cek. Ya. Wa qalahu mithuka min ahli diyanati wal amanati fil ilmi yutabi'us safalah. Ya, orang kayak kamu kok, orang bagus agamanya, beramanah dan ilmu, kok ngikutin orang-orang rendahan. Ini ikutan berontak. Walau nubidalahum amrukum kana yuhtaku minas suturi wa yustahallu minal furuji ila an yakuma imamun yurihun nas. Ini kalau dihukum nih kalian bahaya nih, hukumannya bisa membahayakan sampai imam tuh memaafkan kalian. Qala ma'adallahi an af'ala au utabi'a fi mithli hadza biyadin aw lisan. Problem mengatakan Imam Malik. Nautu min dalik, saya Imam Malik jadi diseret, dituduh apa? Provokasi. Masa saya melakukan mauzubillah min dzalik lah, melakukan atau mengikuti orang-orang rendahan dalam hal tersebut, baik dengan tangan ataupun lisan. Gitu. Kata Qur'us ya, yang bertanya Qur'us itu. Maka disami itu Malik, saya mendengar Imam Malik. Wa Tsauriyah yaqulan, mereka berdua mengatakan, Sultanun jairun sabayina sanah, pemimpin zalim 70 tahun, khairun min ummatin sa'ibatin sa'atan min nahar. Lebih bagus daripada umat yang enggak punya pemimpin. Hanya sejam dari siang atau sesaat dari siang. Qala al-Hakam, maka al-Hakam mungkin nama Amir Madinah, gubernur. Anta samita hadza min huwa? Kamu mendengar beneran ini dari Imam Malik, Imam Tsauri? Qala Allahi, ya benar. Lapat sami'tu min huma. Saya dengar Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri bilang gitu. Fa khalla sabilahu, maka dibiarin pergi. Nah, poin pentingnya Imam Malik mengatakan sultanun jairun sabiina sanah khair min ummatin sa'ibatin sa'atan min nahar. Balik lagi ke usul sunnah Ibnu Abi Zamanin, Akhbarani dan seterusnya dengan sanadnya, yang sanad beliau Imam Malik mengatakan al-mizan mizan benar adanya. Masih dengan sanad beliau Imam Malik mengatakan Al-Qur'anu kalamullah, Quran adalah firman Allah. Laisa bi khaliqin wal makhluq, bukan khaliq, bukan pula makhluk. Wala yanfa'uhu ilmun hatta ya'lama wa yu'mina anna al-Qur'ana kalamullah laisa bi khaliqin wal makhluq. Dan ilmu enggak berguna buat seorang pun sampai dia mengimani, mengetahui Quran kalamullah, bukan pencipta, bukan yang mencipta. Imam Malik mengatakan, qala Malikun, kata
riwayat Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Al-Qur'an kalamullahi wa kalamuhu. Al-Qur'an adalah firman Allah. Al-Qur'an kalamullah. Wa kalamuhu la yabidu wa la yanfadu wa laysa makhluk. Firman Allah tidak akan sirna, tidak akan habis, dan bukanlah Al-Qur'an itu makhluk. Masih balik lagi ke usul sunnah Ibnu Abi Zamanin. Imam Malik mengatakan, "Anaqala ma min syai'in abyana fi raddi ala ahli al-qadari min qawl abyana ma min syai'in abyana ya. Fi raddi ala ahli al-qadari min qawl la yazal." Tidak ada ayat pun lebih jelas sebagai bantahan terhadap orang-orang qadariyah daripada firman Allah, "Wa ma tasyauna illa an yasha." Al-ayat wal ayat. Wa qala Malikun rahimahullah ta'ala wa mithlu hadza fil Qur'an katsir. Kayak gini ayat banyak di Quran membantah qadariyah. Dengan sanad beliau sampai kepada Imam Malik. Ya. Sebenarnya sampai kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Hisham bin Hassan. Kita tentang iman, al-iman qaulun wa amal, tapi Imam Malik berkata seperti tadi sudah lewat ya. Dan kita sunnah, Imam Malik, apakah benar beliau tidak mau mengatakan iman itu berkurang? Ya, karena nanti ada riwayat mengesankan begitu. Tapi beliau juga punya riwayat lain, ya, bahwa tegas mengatakan iman berkurang, bisa berkurang. Nah ini yang mengesankan iman seolah tidak berkurang. Kata beliau, laisal imani muntahan huwa fi ziyadatin abadan. Iman tidak ada ujungnya, selalu bertambah. Mungkinun alaman yang kula innahu mustakmilul imani wa anna imanahu ka imani Jibril. Dan Imam Malik mengingkar orang yang mengatakan iman saya sempurna atau iman saya seperti iman Jibril. Riwayat lain yang mengatakan iman bisa berkurang dari Imam Malik, qala Malikun man qala Al-Qur'an makhlukun yu'addabu wa yuhbasu hatta. Saya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, yu'addab, dia dikasih hukuman, yuhbas, dikasih penjara, hatta tu lama minhu taubah, sampai ketahuan ditaubat. Wa qala Malikun al-iman qaul wa amal yazidu wa yanqus. Imam Malik mengatakan iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah berkurang. Kalau Malikin Allah fi samai wa ilmu fi kulli makan, udah ya tadi ya. La yakhlu min ilmi, makanya banyak banget sumber menyebutkan perkataan ini. Kalau Malikin Al-Qur'an kalamullah azza wa jalla kada waqa'at. Ini juga masih terkait dengan akidah tentang pelaku dosa besar. Imam Malik mengatakan tadi udah ya, la yukafiruna ahadan bidzambi. Mereka termasuk Imam Malik tidak mengkafirkan orang karena melakukan dosa. Wala yasyaduna li ahadin annahu fil jannah, tidak mempersaksikan seorang pun dia itu masih surga nih, lihat orang soleh surga nih. Ya. Meskipun dia nggak pernah maksiat sama Allah, ilam ya'sillah wala ana finnari wa inna minal kabair. Dan juga lihat orang dosa ini dasar neraka lah. Nggak gitu, meskipun dia melakukan dosa besar. Wa man khalafa hadza fa huwa indahu mubtadi'. Orang yang nggak begini modelnya, suka memastikan orang ini surga, ini neraka, maka menurut Imam Malik dan lain-lain ini orang ahli bid'ah atau pelaku bid'ah. Dan kita Damul Kamal Imam Malik ditanya atau inna hadzal haditsa lam yuhaddits bihi ghairuk. Malik kalau ada yang mengatakan, "Wahai Abu Abdillah, hadis ini enggak ada yang membacakan, enggak ada yang nyampein kecuali engkau." Tarakahu. Nanti Imam Malik enggak sampaikan lagi. Wa idza qila lahu hadza haditsun yahtaju bihi ahlul bidah. Imam Malik ini hadis dijadikan dalil ahli bid'ah. Imam Malik enggak pakai lagi, enggak sampaikan lagi. Ya, khawatir takdir. Ya, dan seterusnya. Itu barangkali kita bahas. Maaf kalau kelamaan. Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Ya, silakan. Boleh langsung kalau ada yang mau diskusikan. Taib, jazakumullah khairan kepada Syekhana, dan tentunya kita persilahkan kepada para asatidzah dan para ikhwah yang ingin bertanya. Kita persilahkan untuk sesi pertama. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silahkan diangkat tangannya dan bisa tanya jawab langsung bersama Ustadz kita. Silahkan. Ya, silakan Ustadz Abid. Langsung aja buka mikrofonnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Soali ya. Tadi ana dengar kan kita tidak boleh duduk dengan ahlu bid'ah Ustaz ya. Iya. Di sini apakah masuk secara umum Ustaz bid'ah di sini bid'ah amaliyah ataupun i'tiqadiyah? Jazakumullah khair.
Ya. Pembahasan kita dan perkataan Imam Malik konteksnya akidah ya. Jadi itu yang yakin kita. Adapun kita amaliyah nggak yakin saya. Bukan saya menafikan tapi nggak yakin yang itu masuk atau enggak. Jadi kalau kita akidah ya, karena konteks pembahasannya akidah. Begitu. Nah, Ustaz, Allah Musa. jazakallah khairan. Nah. Ya. Silakan satu lagi sepertinya yang Ya, angkat silakan tangan. Mas Irfan. Ya, selamat Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini nggak apa laptopnya nggak ada videonya. Pertama pertanyaannya adalah apakah di antara 4 imam, Imam Malik ini yang paling ngambil sikap yang paling safe ya? Kadang-kadang di beberapa diskursus itu beberapa orang mengambil stance-nya Imam Malik itu sebagai tafwid dengan perbandingan bahwa as compared to ahlul itsbat itu biasanya kalau salaf yang pakai itsbat itu mereka akan menginterpolasi di luar dari teks yang langsung diambil dari Quran. Contohnya misalnya tentang istiwa jadi ulu, jadi apa gitu. Nah ini Imam Malik yang paling ngambil sikap yang paling safe gitu. Itu pertama pertanyaannya. Kalau pertanyaan kedua, sampai dengan abad keberapakah sikap para ulama Maliki ini masih tetap lekat dengan akidahnya Imam Malik? Apakah ada yang mirip Hanabilah yang turun-temurun mereka ngikut Imam Malik atau mereka pada akhirnya merging dengan Asy'ariyah? Nah, dua pertanyaan itu dulu Ustadz. Jazakallah khair. Ya, kalau yang dimaksud dengan tafwid adalah tajhil, ya maka Imam Malik bukan orang yang seperti itu ya. Bukan orang yang seperti itu dan pada akhirnya sikap aman memang itulah ciri khas mazhab salaf ya. Mazhab salaf memang selalu lebih aman. Ya, mazhab salaf selalu lebih aman. Bahkan diakui pun orang-orang yang kadang tidak mengambil mazhab salaf, mereka juga katakan mazhab salaf aslam ya. Memang seperti itu. Dan apalagi sebagai penganut mazhab salaf kita juga katakan mazhab salaf tidak hanya aslam tapi juga ahkam wa a'lam dan bahkan wajib diikuti. Bahkan wajib diikuti. Dan itulah mengikuti memang sunnah, mengikuti akidah yang benar kan seperti safina Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man takhalafa anha gharib. Ya, kalau enggak ikutan perahu Nabi Nuh ya tenggelam, kalau ikutan selamat. Memang begitulah ciri khas. Nah, maka di antara dalil argumen ulama-ulama yang tidak mau menakwil karena takwil beresiko. Udah nggak wajib, beresiko, berkata tentang gaib dengan duga-duga. Padahal akidah kan harus ditetapkan dengan hal-hal yang meyakinkan gitu kalau konsepnya dalam teorinya ulama-ulama menakwil setidaknya. Begitu. Jelas ya. Ustadz, Nah, itu ya. Nomor 1 jelas ya, jawaban pertanyaan nomor 1. Jelas ya. Jadi belum mau nanya. Okay. Maafan. Jadi kan maksudnya argumen Mutsbitun adalah kalau mereka itu ngerti makna, biasanya mereka akan ngelakuin kayak sinonim atau interpolasi makna, misalnya kayak apa? Kayak ada bain min khalqi, ada ulu, ada beberapa kata yang menggantikan yang dia tidak secara letterlek pakai teks Quran langsung gitu. Nah kalau Imam Malik ada style seperti itu juga nggak? Iya, tadi kan beliau bilang an-nuzul haq. An-nuzul haq. Hadisnya nuzul apa bunyinya? Hadisnya bunyinya apa? Inna Allah tabaraka ta'ala yanzilu. Tapi Imam Malik mengatakan apa? An-nuzul haq. An-nuzul. Oke. Jelas ya. Itu tasrif. Siap. Jadi bukan tajhil. Yang dilakukan Imam Malik bukanlah tajhil yang dicela oleh para ulama. Oke ya. Oke. Nah, tar ada sambungan yang habis saya jawab pertanyaan kedua dan saya jawab pertanyaan yang ada. Saya heran kok nggak ada yang nanya tentang itu. Saya sengaja belum sampaikan, tunggu ada yang nanya. Atau tunggu udah habis semua pertanyaan baru saya sampaikan. Ntar ada ya. Pertanyaan kedua dulu. Ulama Malikiyah tuh sampai kapan mereka mengikuti mazhab salaf dalam akidah? Itu pada akhirnya kita harus secara fair akui ya pun Asy'ariyah pun mereka menyebut diri mereka mengikuti mazhab salaf, menyebut mereka mengikuti akidah Imam Malik. Itu harus disadari juga kenyataan tersebut ya, walaupun setuju nggak setuju tapi itu kenyataan yang mereka
disebutkan. Nah, jadi pertanyaannya tuh dari sudut pandang Atsariyah. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa Al-Imam Ibnu Abi Zamanin wafat tahun 399. Nih, tadi ya, usul sunnah. Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani itu wafat tahun berapa tadi? 383 mana ya? 386 ya, 386. Dan itu tahun-tahun belum masuk era Ibnu Tumar yang datang. Karena nanti ada masa di mana mungkin saya langsung ke slide terakhir sebentar. Saya ada slide tambahan sebetulnya. Ibnu Tumar al-Murafid apa Ini ya dari Muwahhidin. Muhafid dari Muwahhidin. Ya ini saya lihat. Nah, ini tahun-tahun penting. Ini 5 ulama yang wallahu miswab ya ini Malikul Aqidah Malikul Fiqhi wa Malikul Aqidah, atau boleh dibilang lagi juga Atsariyul Aqidah. Atau boleh dibilang Hambaliul Usul. Ini Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Imam Ibnu Abi Zabanin, Imam At-Tawalamangki, Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul ya, mungkin dalam rincian bolehlah diskusi, tapi setidaknya secara garis besar begini. Nah, dan yang pertama kali memasukkan atau pendakwah mazhab Asy'ari di Maghrib, di daerah sebelah sana, Afrika Utara dan sekelilingnya, itu namanya Al-Muradi Al-Hadrami. Al-Imam Abdul Hasan Al-Muradi Al-Hadrami. Sebagaimana disebutkan sebentar. Ya, dalam kitab At-Tashawuf. Dan itu disyaratkan oleh Al-Qadiyat dalam kitab Al-Bunyah. Wa kana al-Muradi awwal man adkhala ulum al-i'tiqadati bil Maghrib al-Aqsa. Gitu. Dan Al-Imam Al-Muradi itu wafat tahun 489. Itu bisa ketahuan ya angka-angkanya. Oke. Nah, itu jangan lupa ada namanya negara Daulah Murabithah atau Murabitin. Yang Daulah Murabitin ya banyak peneliti menyebut ini negara yang menjadikan mazhab salaf dalam akidah sebagai pegangan, dan fikih Maliki sangat ketat. Mukhalid fikih Maliki negaranya. Nanti datang setelah itu Ibnu Tumar muncul, dan ya beliau agak jahat dikit lah, atau dalam perspektif Atsariyah ya, karena menggunakan kekerasan gitu ya untuk menghilangkan orang-orang yang berakidah Atsariyah gitu, non Asy'ari. Nah, kemudian beliau ini kan tokoh dari negara namanya Daulah Muwahhidin. Menyebutnya Muwahhidin itu udah sebutan karena mereka mengklaim bahwa orang-orang Murabitin ini tidak bertauhid, tauhidnya rusak karena mujasim dan seterusnya. Menariknya, ini fakta menarik, justru Daulah Muwahhidin tidak fanatik mazhab Maliki. Tidak fanatik mazhab Maliki. Beda dengan Daulah Murabitin. Jadi ketahuan ya angkanya nih, ini penting. 489 Hijriah. Oke, jelas Saudara belum Ustaz. Jelas nggak? Belum Ustaz. Yang apa yang negara tadi yang dia nganut mazhab dan akidahnya Imam Malik, itu dia punya trakta yang sama nggak dengan Qadir Billah di Baghdad? Mereka nggak pakai gitu. Mereka hanya ya ulama-ulama yang al-hadis didukung gitu. Ulama Jadi ada deklarasi yang dibacain kayak itu. Saya belum dapat kalau itu. Belum dapat. Ya, tidak. Ikut Qadiri itu memang mungkin juga mereka mengadopsi, tapi saya nggak dapetin nukilan tersebut. Nukilan Qadiri script diadopsi mereka secara clear ya. Jelas bisa dipahami nih. Paham. Qadiri script itu bahkan 408 kan dirilisnya akidah ya tetap Qadiri 408. Iya Ustaz. Apa maksudnya, kan kalau itu kan bukti kalau itu Hanabilahnya masih politically strong di Baghdad. Nah kalau ini biasanya kan apakah ada story yang cerita atau mereka ada bahkan trakta yang dibacain gitu, yang khusus dari government official gitu? Enggak ketahui, atau saya belum
teliti jawab soal itu. Itu Baik. bagus jadi catatan. Ya, cukup barangkali ya. Ya, ini masih ada dari Pak Niko, silakan. ya Niko. Fadal. Ya, silakan Pak Niko ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ahlan, Ustaz. Ini Ustaz mau menanyakan tentang ini Ustaz karena ada sebuah buku Ustaz yang ditulis oleh teman-teman dari Asy'ari kan. Bahwasanya ada narasi yang dimunculkan bahwasanya manhaj salaf itu bukan isbat, itu kesimpulannya gitu. Jadi yang Itu apa? isbat Terus itu apa? Terus apa? jadi yang isbat itu hanyalah nukilan yang dinukil dari Ibnu Taimiyah katanya. Ya, jadi yang salaf itu tafwid gitu. Sehingga ada narasi yang menggiring yang akidah isbat ini diarahkan kepada mujassimah seperti itu gitu. Nah, itu Ustaz, itu bagaimana tanggapannya Ustaznya? Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tergantung apa yang dia maksud dengan isbat dan apa yang dia maksud dengan tafwid ya. Tapi tentu kalau kita lihat dari sudut pandang ulama-ulama Asy'ariyah ya isbat. Imam Safarin gimana dalam manzumah Safarinnya? Baik dunal isbatu ya khalili min ghairi tamthilin wa min ghairi ta'tilin wala tamthili kan gitu. Akidah kita adalah isbat, fa'idnal isbatu ya khalil. Itu simpulan tuh. Dan buku Safarin, manzumah Safarin ditulis tahun 1173 Hijriah. Setelah beliau ngajarin ulama-ulama Najd yang ngaji ke Syam, akidah Lumatul I'tiqad, karya Imam Ibnu Qudamah, Al-Ainul Athar, karya Al-Imam Abdul Baqi, dan Qawaidul Qiyam, Mukhtasar Nihayatul Muqtadiyin, karya Al-Imam Ibnu Balban. Setelah itu beliau bikin manzumah Safarnya. Simpulannya apa? Fa'id dunal isbatu ya khalili min ghairi ta'tilin wala tamthil. Akidah kita adalah isbat. Ya, di bait lain beliau fa'as batun nusus dan seterusnya. Jadi memang isbat. Dan tafwid kalau dimaknai tajhil maka ya bukan itulah. Dan itu akidah Asy'ariyah. Bukan itu akidah. Perspektif ulama Asy'ariyah terhadap mazhab salaf itu bukan akidah mazhab salaf. Kalau tafwid dimaknai tajhil. Ya, demikian. Allahu misal. Jadi seperti itu. Kan yang dibayangkan tafwid tajhil. Maka itu bukan. Tapi kalau ya mereka menganggap sesuatu ini tafwid nih. Karena sebenarnya itu isbat. Itu lain cerita. Dan banyak kasus terjadi seperti itu. Atau ulama membahasakan isbat dengan bahasa tafwid atau sebaliknya. Itu banyak kasus seperti itu. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja dalam Ad-Durrul Saniyah itu beliau tafwid. Ini pakai istilah kami serahkan maknanya pada qailihi gitu. Manakilu makna ila qailihi. Ya, Syekh As-Sa'di bahkan dalam tafsir beliau menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membahas ayat Ali Imran ayat 7. Tapi apa Anda bilang Syekh As-Sa'di mufawwid yang artinya mujahil, kemudian Syekh Abdul Wahhab mufawwid mujahil kan enggak. Justru pengennya mereka Syekh As-Sa'di mujassim. Pengennya ada kalangan tertentu yang pengennya Syekh bin Abdul Wahhab mujassim kan gitu. Pun Syekh Ibnu Taimiyah juga punya perkataan di sebagian perkataan beliau yang kalau kita lihat perkataan itu saja ya beliau berarti menggunakan dan tafwid. Tapi kan tentu yang maksud bukan tafwid yang tajhil ya. Dan tajhil itu jelas. Maka konsep ahlu tajhil dikritik pun oleh Imam As-Safarini dalam Lawamil Anwar 2 kali. Tajhil dikritik oleh Syekh Imam As-Safarini, muhakkiknya Asy'ariyah 2 kali dalam kitab Lawamil Anwar. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Ya, jazakallahu khair ya barakallahu fiik. Ya. Dan kalau ada yang membenturkan isbat dan tafwid, tolong sudah definisikan dulu. Ya. Soalnya kalau kita baca buku-buku ulama-ulama Asy'ariyah itu hampir mereka semua soalnya tidak membenturkan. Ya, tidak dibentur-bentur. Kalau tamtsil atau tasbih, tajsim itu barulah haram. Kan kekafiran menurut mazhab Hanbali, menurut Asy'ariyah kekafiran. Tasbih itu kafir. Oke. Allah misal gitu barangkali. Sekarang saya mau jawab dari pertanyaan tertulis barangkali ya, Syekh Rustam. Nah, tafadhal. Dari saudara, saya panggil saudara, khawatirnya Ustadz, cuma saya juga takutnya beliau protes, jangan panggil Ustadz, jadi saudara saja mungkin. Kalau saya kurang kenal. Madzhab Maliki kuat dominan dalam sistem peradilan, apakah karena jumlah ulama Malikiyah sebagai kuat jumlah lebih banyak dari madzhab lain? Saya belum pernah ngitung kalau dari sisi jumlah ya.
Tapi gini, negara Khilafah Abbasiyah itu nyuruh Imam Abu Hanifah jadi qadhi, nggak mau Abu Hanifah. Maka dihukum kerja rodi dan meninggal saat hukuman tersebut. Imam Malik oleh Khilafah Abbasiyah, kamu apa mengerjakan undang-undang negara digantung di Ka'bah. Imam Malik nggak mau, biarin orang-orang sudah ngamalin sesuai dengan ulamanya masing-masing. Ya. Hingga akhirnya Khalifah nawarin ke muridnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Qadhi Abu Yusuf. Ditawarin jadi hakim agung. Karena Al-Qadhi Abu Yusuf rapat dengan Kelos sama ulama Hanafi di Universitas Hanafiyah, setuju, ya udah maju jadi qadhi. Abu Yusuf jadi qadhi Qutuh, hakim agung. Alumni universitasnya Imam Abu Hanifah jadi hakim di wilayah-wilayah. Nanti jabatan qadhi Qutuh diwarisin ke ulama Hanafi setelahnya Muhammad bin Hasan rahimahullah. Imam. Dari situ maka mazhab Hanafi jadi mazhab resmi Khilafah Abbasiyah. Seperti itu. Pun nanti zaman Utsmaniyah pun begitu. Utsmaniyah juga lebih ketat lagi, lebih Hanafi lagi. Ya, lebih Hanafi. Nah, itu tidak terjadi dinamika seperti itu di wilayah Afrika Utara, di mana mereka praktis jauh dari Baghdad, jauh dari pengaruh-pengaruh ya yang seperti tadi dinamika tadi. Malahan Andalusia setelah awal-awal berdiri Khilafah Abbasiyah, mereka jadi negara sendiri, yaitu apa? Khilafah, atau nggak menyebut khilafah, Imarah Bani Umayyah, kan gitu. Nah, mereka karena mazhab yang populer waktu itu di bawahnya tuh, awal-awal mazhab Hanafi juga lumayan kuat di daerah Afrika Utara, tapi pada akhirnya mazhab Imam Malik, ya Sufyan, Sebarkan dan lain-lain. Jadilah mazhab Maliki di sana sendirian, nggak ada pesaing bahasanya gitu. Maka mereka punya negara, ulama-ulamanya Malikiin, ya udah langsung aja mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki kuat karena nggak pusing soalan perbedaan mazhab. Wilayah mereka cenderung homogen. Di ujung sana Malikiyah semua praktis begitu ya, homogen. Dari situ maka mereka lebih leluasa mengkaji dan mempraktekkan peradilan dibandingkan ulama-ulama mazhab lain. Apalagi mazhab yang jarang jadi qadhi seperti Hanbali. Itu hampir-hampir nggak ada yang jadi qadhi. Hampir-hampir. Saya nggak bilang nggak ada, cuma hampir sedikit. Kebanyakan mereka kalau udah pinter ya jadi ahli hadis gitu ya, jadi ahli fikih atau jadi ahli ibadah, selesai. Kebanyakan gitu, nggak mau urusan-urusan jabatan-jabatan kenegaraan. Ulama Syafi'i agak mendingan, walaupun masih di bawah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Itu barangkali. Ya, itu salah satu yang saya tugas saat menulis tesis. Dari Ustadz Faisal, larangan menciptakan hadis sifat pada orang awam, bagaimana penerapan zaman ini? Nah, berarti sederhananya cobalah kurangin atau nggak usah sama sekali memulai bahasan hadis sifat di Facebook misalnya. Ya, karena Facebook tuh berarti orang awam tuh, ya macam-macam tuh. Ada yang nggak bisa baca kitab, ikutan nimbrung nggak? Yang nggak bisa baca kitab. Ada yang belum bisa baca Quran bahkan, jangan kira baca kitab. Baca Quran belum bisa. Lihat nggak? Ikutan nimbrung nggak? Apalagi kalau debat Anas Ais. Nah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun jangan-jangan malah marah tuh kalau lihat kayak gitu orang kelakuannya. Karena Syekhul Islam juga katakan dalam Majmu' Fatawa, wa amma ahaditsus sifat fa inni ma fatahtu biha amiyan fi dzalika qad. Tapi hadis sifat saya nggak pernah mulai duluan pembahasan itu depan orang awam, gitu ya. Jadi coba dipikirkan baik-baik bagaimana mengajarkan akidah tanpa perlu yang melakukan hal beresiko. Pertanyaan dari saudara atau Bapak Jowe Minanur. Ustaz, terkait akidah Imam Syafi'i tentu tidak lepas dari gurunya. Jika ada kesalahan dari akidah Imam Malik, tentu ada riwayat Imam Syafi'i mengingkari. Namun klaim-klaim Asy'ariyah sudah sesuai dengan akidah Imam Syafi'i, soal pencerahan. Kalau yang Imam Syafi'i nggak bahas, nggak bisa kita bilang sesuai dengan madzhab akidah saudara-saudara dari As-Sada al-Asy'ariyah. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i nggak bahas. Mereka bahas. Kita nggak bisa dong bilang ini sesuai, nggak bisa. Paling-paling tidak nampak seolah-olah bertentangan karena memang belum dibahas. Seperti kita bilang hukum makan seblak halal. Cari ulama abad ketiga, abad kelima bahas seblak, kan nggak ada. Kita nggak bisa juga dengan berani mengatakan ya pasti sesuai. Belum tentu juga kan. Paham ya? Nah, dalam bahasa akidah ada isu-isu baru. Ada hal-hal yang mereka mungkin ulama klasik tidak merinci, tidak
Sederhananya konsep misalnya masalah konsep kalamullah saja. Imam Asy-Syahrastani itu bilang bahwa sebelum zaman Al-Imam Syekh Ahli Sunnah wal Jamaah Abu Hasan Asy'ari itu manusia cuma dua pendapat. Pendapat Ahlussunnah dan pendapat Mu'tazilah. Kenapa Al-Imam Abu Hasan Asy'ari bikin pendapat ketiga. Coba. Gimana ini? Apa berarti gimana Imam Syafi'i kemudian Imam Malik hidup lagi meralat pendapatnya bagaimana? Paham ya? Dan hal tersebut juga disebutkan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Muntabaq dan sejenisnya. Oke. Allahumma shalli. Ntar saya akan menyebutkan sesuatu. Napoleon Bonaparte mengadopsi ini jadi tentang hukum ya. Ya betul sekali, intinya saya mau bilang bahwa, dan itu pernah saya bahas juga di satu forum, dan itu tesis saya, memang ya ada hubungan mazhab Maliki dengan hukum-hukum di Eropa. Ya, kalau tesis saya bahas negara Inggris, tapi ada penelitian lain efeknya ke negara Prancis, dan Prancis menjajah Belanda, Belanda ngambil penal code-nya atau Acts of Napoleon-nya, ya, hukumnya Napoleon di Prancis. Yang hukum Napoleon Prancis itu dirilis setelah Napoleon nyuruh menerjemahkan Mukhtasar Khalil, kitab sucinya menurut ulama-ulama Malikiyah. Ini Minhaj Thalibinnya Malikiyah itu namanya Mukhtasar Khalil. Terjemahan ke bahasa Prancis, nggak lama Napoleon merilis hukum-hukumnya setelah era kerajaan. Dan Belanda ngadopsi, Belanda bawa itu ke Indonesia. Teori resepsi ya, teori resepsi. Sampai sekarang kita kan masih pakai tuh status bulat dan sejenisnya. KUHP masih kita pakai. Dan itu memang ada. Tapi kita nggak bisa bilang semua sesuai madzhab Maliki, enggak juga. Tapi banyak yang setidaknya pola pikirnya, setidaknya garis-garis besarnya mirip madzhab Maliki. Tapi mereka juga melakukan modifikasi terhadap hal tersebut sehingga ada hal-hal yang nggak sesuai dengan pendapat fikih madzhab manapun bahkan. Allah ya. Ada yang safar, masya Allah. Tergantung ya, tergantung. Saya nggak bisa bilang sama. Tergantung yang menyebut istilah tersebut. Kadang bisa dibuat sama, ya. Kadang yang beda. Jadi tergantung pihak yang mengistilahkan, membahas. Hati-hati. Jadi kalau bahas-bahas gini, tanya dulu apa maksudnya. Gitu ya. Kadang antar mazhab-mazhab akidah itu atau antar kelompok-kelompok akidah kadang mereka belum seragam istilah. Kalau masalah film kalamullah aja bisa. Masalah saut, definisi saut beda sudut pandang definisinya. Ada atau sejenisnya kayak gini juga bisa jadi. Demikian. Allah misal. Nah, saya mau sampaikan sesuatu ini penting. Nggak mungkin kita bahas akidah Imam Malik kalau ini nggak disinggung. Yaitu Imam Malik rahimahullah taala diriwayatkan bahwa beliau menakwil salah satu sifat. Ada yang tahu nggak sifat apa yang ditakwil? Menurut riwayat tersebut. Andai benar. Ada yang tahu nggak? Nah, jawab dong. Gimana nih? Apa riwayat tersebut bicara tentang sifat apa yang ditakwil Imam Malik? Ini populer. Gimana? Syekh Rustam. Bicarkan aja Syekh Rustam. Gimana? Ya, silahkan pegiat medsos nih yang sering dengan apa sifat yang konon Imam Malik mau nakwilnya? Tahu nggak? Kalau ada yang tahu, kalau gitu saya nggak jadi bahas. Saya jadi kurang semangat bahasnya. Tapi penting, jangan supaya Nuzul kali ya, ya betul. Nah, ada ini aja. Oke, jadi konon Imam Malik itu menambil sifat nuzul. Nah, riwayat ini kita bisa dapatkan di sejumlah kitab. Ya, kita bawakan dulu dari Imam Abdul Bar dalam Tauhid. Wa amma qawluhu, ingat at-tamhid itu ditulis lebih dulu daripada istidkar. Kalau diingat baik-baik. At-tamhid ditulis lebih dulu daripada al-istidkar. Dulunya penting dirujuk, tapi tahu mana dulu yang ditulis itu penting.
Wa ma qaul adapun sabda Nabi SAW dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala yanzilu ke langit dunia, maka orang-orang udah banyak, saya langsung artinya aja ya. Berdebat tentangnya, beda pendapat tentangnya. Dan pendapat kebanyakan imam-imam ahli sunnah mereka mengatakan yanzilu, ya begitu yanzilu. Kama qala Rasulullah SAW, sebenarnya Rasulullah SAW sabdakan, wa yusaddiquna bihadzal hadithi wa la yukayyifuna. Mereka membenarkan di sini, tidak mentakifnya. Wal qawlu fi kayfiyatin nuzuli kal qawli fi kayfiyatil istiwa'i wal maji'i wal hujjatu fi dzalika wahidah. Dan pembahasan tentang kaifiyat nuzul kita serahkan pada Allah kan? Itu juga sebagaimana kita serahkan kaifiyah istiwa, kaifiyah maji, dan dalil dan argumen tentang ini sama. Wa qala qaum ahli al-athar, berkata sekelompok ulama dari ahli al-athar. Juga, nah, jadi dan kelompok ahli bidah, ahli al-athar juga. Inawiyan zilu amruhu, yang turun, yang yanzilu adalah amruhu, urusannya Allah, perintahnya Allah. Wa tanzilu rahmatuhu, dan turun rahmat. Wa ruwiya dzalika an Habibin katibi Malikin wa ghairi, diriwayatkan ini dari Habib sekretaris Imam Malik dan selain beliau. Wa angkarahu minhum akharun, yang lain mengingkari ini dari orang-orang tersebut tadi. Wa qalu hadza laysa bisyai'in, ini bukanlah apa-apa. Ya anna amrahu wa rahmatahu la yazalani yanzilani abadan fil laili wan nahar. Karena ya kenapa dikhususkan sepertiga malam terakhir? Kan amrnya Allah, rahmatnya Allah selalu setiap waktu. Wa ta'ala al-malikul jabbar alladzi idza arada amran qala lahu. Lanjut langsung ke riwayat Imam Malik. Wa qad rawa, dengan sanadnya beliau bawakan sanadnya. Qala hadatsana Jamil, qala hadatsana an Malik bin Anas ana usuilan hadis, innallaha yanzilu fil laili ila sam'i dunya. Imam Malik ditanya hadis ini. Maka Imam Malik menjawab, ya tanazzalu amruhu, yang turun amrunya Allah. Wa qad, ya, itu. Kata Al-Hafidz Abdul Bar, wa qad yahtamilu an yakuna kama qala Malikun rahimahullahu ala makna annahu tatanazzalu rahmatu wa qada'uhu bil afwi wal istijabati wa dzalika min amrihi ay aktsaru ma yakunu dzalika fi dzalikal waqti wallahu a'lam. Kata Abdul Bar, ya kalau gitu maka berarti memang di waktu tersebut lebih banyak daripada di selain waktu, lebih istimewa daripada selain. Lanjut. Oke. Ini bisa dibaca tapi tidak terlalu terkait dengan Imam Malik. Sekarang di istidkar. Ini menariknya di sini Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar bawakan dua riwayat ya. Riwayat Habib. Tapi riwayat pertama tidak disandarkan ke Imam Malik. Walaupun sebenarnya di sebagian kitab ini Habib dari Imam Malik. Dan riwayat kedua beliau bawakan sanad lengkap dari Imam Malik. Oke. Bukan ruya dan seterusnya. Imam Malik tanya, Su'ila Malikun an qaulillahi azza wa jalla ar-rahman al-istawa, tadi udah ya, kaifastawa dan seterusnya. Wa Hamadun. Oke. Mubarak. Wa qad dzakara sanida an haula wa ghairihim bi hadzal ma'na fi tamhid. Sudah saya bahas di tamhid. Istidkar kan setelah tamhid. Lanjut. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Adapun sabda Nabi di hadis ini, yanzilu rabbuna walladzi alaihi, maka yang menjadi pendapat sini enggak pakai jumhur, langsung alaihi ahlul ilmi min ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah, al-sunnati wal haq. Dan iman hadis-hadis yang seperti ini, ayat-ayat yang seperti ini tanpa dikaifiyahkan, mereka mengatakan yanzilu, wala yaquluna kaifa an-nuzul. Mereka enggak bahas bagaimana nuzul. Kaifnya diserahkan kepada Allah. Wala yaquluna kaifal istiwa. Mereka juga enggak mengatakan bagaimana istiwa itu gimananya. Maji jatahnya Allah bagaimana dalam firman Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Juga bagaimana tajallinya Allah, wala kaifa tajalli fi qali falamma tajalla rabbul jabali. Terus beliau bawakan sana bla 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 bla. Ya. Ini perkataan siapa nih? Syarik. Ya. Inna indana qauman yunkiruna hadzal hadis. Ada orang yang mengingkar hadis ini. Inna majaa nabi hadzal hadis manja. Yang meriwayatkan hadis ini sama orang yang meriwayatkan hadis-hadis tentang fikih dan seterusnya. Tentang akidah yang lain-lain. Kalau kita percaya yang lain-lain, masa nggak percaya? Lanjut. Waqad qala qaumun. Berkata sekelompok orang. Inna yanzilu amruhu wa tanzilu rahmatuhu wa na'tuhu. Wa hadza laysa bisyai'. Nah, di sini baru Al-Hafidz Abdul Bar berikan keputusan. Ini pendapat bukan apa-apa. Tidak betul. Ya ana amruhu bima syaa min rahmati wa ni'mati yanzilu bil laili wan nahar. Karena
rahmat Allah, perkara Allah, perintah Allah setiap waktu. Walau sahha ma ruya fi dzalika Malik. Andai benar sahih. Karena memang sanadnya, dua sanad tadi itu semua bermasalah. Semua bermasalah. Bahkan Habib sendiri matruk. Dua-duanya bermasalah. Maka kata beliau, walau sahha ma ruya fi dzalika Malikin, kana ma'nahu anal aghlaba min istijabati du'ai man da'ahu min ibadihi fi rahmatihi wa afiyakun wa kalau benar, kalau sah. Di sini beliau menganggap tidak benar, tapi andai benar maka begini. Oke. Al-Qadiyat bagaimana? Al-Qadiyat kita semua tahu bagaimana manhaj akidah beliau. Beliau termasuk ulama as-sadah al-asy'ariyah. Beliau mengatakan wasu'ilahan hadits tanazzul. Kembali ditanya tentang hadis nuzul. Qala yanzil amruhu kulla saharin. Turun perintahnya setiap waktu sahur. Wa ma huwa fadaimun la yazul. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka selalu tidak pernah sirna, tidak pernah geser, la yazul. Qala walid Muslim sa'atu malikan ahadil ahadits. Nah, menariknya Al-Qadiyat membawakan satu riwayat. Sa'atu malikan ahadil ahadits. Aku tanya Imam Malik tentang hadis-hadis seperti ini. Qala iqra'uha, baca saja kama ja'a sebagaimana ada. Faqila lahu inna ibn Ajlan yang tadi ya. Lam yakun fuqaha, beliau enggak fikih. Kemudian yang tadi Imam Malik enggak suka sampai kepada awam. Jadi semisal ini. Oke. Jadi seolah-olah Imam Malik punya dua riwayat. Satu an-nuzul haq dan juga sebagaimana dibawakan Al-Qadiyat di sini. Baca saja, tidak perlu ditakwil. Dan ini mengesankan seolah-olah di Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, bagi yang pendalam qiraat kenal baik dengan beliau, penulis At-Taisir, penulis Al-Muqni, Al-Muqtafa. Beliau juga penulis dalam buku akidah. Beliau bikin judul Faslun fi nuzuli subhanahu ila samit dunia. Nuzulnya Allah di langit ke langit dunia. Kemudian beliau katakan, bawakan riwayat tersebut, hadis-hadisnya, wa qala ba'du ashabina. Kemudian beliau bilang, sebagian ulama-ulama kami mengatakan yang juga amruhu, tapi nggak disebut dari Imam Malik. Oke. Nggak disebut. Kemudian beliau katakan, ketika membawakan perkataan Imam Al-Auza'i, Az-Zuhri, mereka mengatakan amirul ahadits kama ja'at. Hadis-hadis ini baca saja sebagaimana adanya. Mani diyakini ditetapkan sebagai sifat Allah bagaimana adanya. Berkata Abu Amr, ini ada nih. Wa hadza dinul ummah. Ini yang kedua nih, yang tidak menakwil adalah akidahnya umat. Wa qaulu ahli sunnah, perkataan ahli sunnah. Di hadis sifat tentang sifat seperti ini. Antum marra kama ja'at. Dibaca sebagaimana ada. Bigoy tahyif, tanpa ditakyif, tanpa di wala tahdid. Kama tajawazal marwi fiha, barang siapa yang nama-namahin riwayatnya, maka yafa mengtakyif segala syai'an minha wa matsalaha, menyerupakan bahkan syai'in min jawarihina dengan anggota tubuh kita wa alatina, alat kita. Faqad dhalla wa tada, sudah sesat dan melampaui batas. Wa tada fi dini ma laysa minhu. Wa kharaqa ijma'al muslimin, melanggar ijma' kaum muslimin. Wa farqa aimatud din, tegas nampak Imam Abu Amr Ad-Dani enggak setuju itu riwayat Imam Malik sahih. Enggak setuju. Dan bahkan beliau ini melanggar ijma'. Orang yang berpendapat tidak seperti ini berpendapat takwil melanggar ijma'. Itu ya. Ya lagi. Al-Hafidz Ibnu Rajab. Tapi juga meragukan riwayat tersebut walaupun menyebutkan itu salah satu pendapat ulama Hanabilah juga. Ini dalam Syiar Alam Nubala, Al-Hafidz Az-Zahabi. Habib bin Abi Habib haddatsani Malik, ya, sangat sebenarnya saya Malik. Qala yatanazzalu rabbuna tabaraka ta'ala amruhu fa amma huwa fadaimun la yazul. Tapi kata Saleh, walam asma'u min Malik, saya enggak dengar ini perkataan Malik. Qultu la arifu Salihan. Saleh ini enggak dikenal. Berarti dari Muhammad hadis kayak kenal ya, enggak bisa dipercaya. Habib terkenal, tapi terkenal apa? Oh ini beliau matruk. Sayang saya nggak bawakan kutipan dari buku-buku mustalah, buku Jarwatidin. Nanti cek saja beliau matruk. Silakan sanad tadi sudah disampaikan. Wal mahfudz an Malikin, dan yang mahfudz dan yang benar adalah bertentangan tidak sesuai dengan yang tadi. Justru yang benar lebih kuat dari Imam Malik adalah rahimahullah taala riwayatul Walid bin Muslim, riwayat Malik Walid bin Muslim tadi, anak usaha sifat waqala amiru kama jaz. Bila tafsir. Justru ini yang dibawakan oleh Al-Qadiyat
seolah seperti menyanggah riwayat barusan. Baca saja sebagaimana ada tanpa ditafsir-tafsirkan. Ini tafsir seringkali juga ini seperti yang tadi termasuk bentuk tafsir. Yatanazzalu amru. Fakunul imami fi dzalika qaulani in sahhat riwayat hadits. Berarti Imam Malik punya dua pendapat. Andai benar riwayat hadits. Nah, berarti dari sini kita paham bahwa riwayat tersebut tidak benar ya menurut banyak ulama atau meragukan menurut sebagian yang lain. Dan tentu kita yakin, sadar dalam pembahasan akidah masa kita berdalilkan dengan sesuatu yang meragukan dalam pembahasan akidah. Pun bukan perkataan Nabi, ya, bukan perkataan Nabi, pun tidak dihukumi marfu yang perkataan sahabat terkait akidah. Bukan. Kan begitu. Itu satu. Dua, penting difahami juga bahwa tadi awal banget kita udah bawakan perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau katakan, "Wa ma ta'awwalahu min hasalafus shalih ta'awwalnah wa ma tarakuhu taraknah." Kalau asal shalih mereka menakwilkan kita, kalau enggak maka enggak bisa dijadikan. Berkata Imam Malik, andai mau diterima menjadi landasan semua yang lain-lain yang enggak ditakwil beliau pun ditakwil. Kalau mau ditakwil berdasarkan perkataan Imam Malik, satu, itu Imam Malik sendiri apa asal shalih semuanya begitu? Atau mereka beda pendapat? Itu penting dikaji. Oke, satu cukup misalnya. Imam Malik saja udah cukup, nggak apa-apa, kita takwil. Apakah berlaku juga bagi hadis lain, bagi ayat lain? Imam Malik di sini pendapatnya, lihat ya. Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau katakan ini pendapat Imam Malik. Apa? Kalau salaf menakwil kita takwil. Kalau salaf mereka, berarti semua. Kalau lain ini berarti ijma. Seperti apa misalnya yang ijma takwil? Kata Ibnu Qudamah, aneh disebut takwil adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Ibnu Qudamah, kalau ini takwil, ini ma'iyah bil ilmi wal hifzi dan seterusnya, ya itu takwilnya salaf, kita ikut takwil juga. Oke? Itu contohnya. Wa ma tarakuhu, yang lain mereka nggak takwil, jangan ditakwil. Nah, gitu ya. Apalagi kalau kita simak apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa huna qa'idatun yajib tanbihu 'alaiha. Ada kaidah penting kata beliau, walaupun ini mukhtasar tapi lumayan lah. Idza thabata an Malikin wa Ahmad wa ghairihi ta'wilu syai'in min fi mawaridin niza. Kalau kita melihat ada riwayat kok Imam Malik menakwil seolah-olah, kok Imam Ahmad seolah-olah menakwil. Dalam sebagian, nggak mungkin semua, karena mereka jelas manhaj. Dalam hal yang didiskusikan, diperdebatkan lintas kelompok akidah. Lam yakun fi aktsaru min annahu waqa bainahum niza'un fi ma'nal ayati awil hadis. Maka ini ya udah perbedaan saja. Bukan menjadi satu metode lantas semua ayat sifat berarti boleh ditakwil, semua hadis sifat boleh ditakwil. Enggak. Mereka yang berbeda pendapat dalam titik itu saja. Apakah ini dianggap hadis sifat atau tidak? Dan sangat mungkin satu hadis dipandang sebagian ulama hadis sifat, menurut ulama lain bukan hadis sifat. Andai mereka sama-sama sepakat itu hadis sifat, ini saya tidak ditakwil. Tapi karena yang satu menganggap itu hadis sifat, yang satu tidak menganggap itu hadis sifat, apalagi melihat ada hadis lain misalnya, ya maka seolah-olah menakwil. Gitu ya. Karena ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i mengesankan bahwa ya'muru munadiyan, Allah menyuruh, malaikat menyeru. Diperdebatkan juga riwayat An-Nasa'i tersebut. Tapi masih mungkin difahami, oh berarti ini bukan hadis sifat. Andai itu hadis sifat, maka sesuai dengan prinsip umum tidak ditakwil. Gitu ya. Kata beliau, wa huwa nadhiru ikhtilafihim fi tafsir ayatin aw hadits, wa hadha amrun lam yazal wa la yazalu fil ummah. Ini biasa. Sahabat-sahabat pun gitu. Dalam memahami hadis, memahami ayat. Seperti misalnya, gue bakal contoh. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Coba. Itu ayat sifat bukan tuh? Apakah dhamir kembali pada Allah atau kepada Jibril? Kalau pada Allah, ayat sifat. Kepada Jibril enggak? Ibnu Abbas mengatakan ayat sifat. Itu melihat Allah. Ra'a rabbahu. Nabi telah melihat Allah. Aisyah mengatakan enggak, itu bukan ayat sifat, itu Jibril saja. Bal ra'a Jibrila. Contoh lain.
Beda pendapat tentang ayat. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Apakah ini terkait akhir hal gaib di masa depan apa sudah lewat? Beda pendapat. Pun kita ingat kalau kita baca tafsirnya Ar-Ras'ani, Al-Imam Ar-Ras'ani. Ulama besar Athariyah. Ya. Tafsir beliau Al-Kunuz, Rumuzul Kunuz. Tentang ayat yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud. Bahwa asal soleh ada yang menganggap itu ayat sifat. Seperti Ibnu Mas'ud. Ada yang tidak menganggap itu ayat sifat. Yauma yukshafu an sakin, ini enggak terkait Allah, itu yauma yukshafu an sakin, hari susah saja. Kenapa Ibnu Abbas? Maka mungkin saja, sangat mungkin bahkan dalam beberapa kasus tertentu ulama generasi salafus saleh berbeda pandangan, ini hadis sifat atau bukan. Ketika mereka sepakat itu hadis sifat, ya mereka nggak akan menakwil. Kalau mereka menakwil dan mereka ijma, ya kita ikut menakwil. Kan kita mengikuti salaf. Seperti wa huwa ma'kum. Andai itu disebut takwil, ya kita menakwil. Andai ya disebut takwil, ya kita takwil aja. Gitu. Dan itu jelas dalam akidah buku-buku Athariyah, mereka selalu mengecualikan illa, kecuali kalau yang menakwil adalah as-salafus saleh. Ya. Maka mereka baru, karena pada akhirnya itu ijma, dan ijma dalil meyakinkan, ijma dalil qat'i. Dalam akidah ijma dalil qat'i kan bisa. Adapun ta'wilan perorangan tidak sampai derajat apa? Yakinkan, karena tidak marfu hukumnya. Itu barangkali terkait dengan itu semua, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan apa udah? Saya pikir sampai 21.30 aja ya. 9 menit lagi. Ada pertanyaan, sebagai ulama terdahulu tidak merinci tentang sebuah akidah karena tidak merasa ada kebutuhan. Ya, bisa jadi begitu. Nyata begitu. Imam Ahmad pun mengatakan itu dalam Ar-Raddu 'ala Zanadiqah. Ketika beliau menulis Ar-Raddu 'ala Zanadiqah, beliau beralasan bahwa ya karena sekarang udah ada kebutuhan. Bagaimana pengajaran akidah di era Imam Arba'ah? Dari pertanyaan Ustaz Ahmad Melani. Kalau mereka tidak sama, seperti perbedaan datang setelahnya, dengan yang datang setelahnya apa? Bukannya tradisi iman mereka semua nyambung? Ya. Tentu kita harus fair, aku juga. Ada beberapa rincian akidah, Imam Arba'ah pun ada beda. Ada beberapa rincian akidah, Imam Arba'ah ada beda. Contoh perbedaan dalam apakah hadisnya sahih atau tidak. Hadis surah, Imam Malik mendoifkan. Tadi ada. Imam Malik mendoifkan. Padahal itu hadis Bukhari Muslim, setelah kita tahu itu sahih. Tapi mungkin Imam Malik belum sampai pada beliau sanad-sanadnya, sehingga beliau bilang bahwa bukan Malikun yu'azzimu an yuhadditsa ahadun bihadhil ahadits allati fiha anna Allah khalaqa Adama ala suratihi wa dha'afaha. Beliau melemahkan hadis-hadis tentang khalaqa Adama ala suratihi. Padahal itu hadis Bukhari Muslim. Nah, ini perbedaan. Imam Ahmad tegas soal hadis ini. Tapi kita nggak bisa bilang ini perbedaan manhaj, enggak. Satu manhaj, lagi sama-sama ahlul hadis, tapi beda sudut pandang. Kayak kasus tadi, ini hadis lemah. Ya kalau lemah ya nggak bisa jadikan dalil akidah, selesai. Yang satu bilang sahih, bahkan mutawatir misalnya contoh, dan sejenis. Di antara perbedaan rincian masalah akidah misalnya, kalau kita anggap itu masalah akidah, masalah sholat, apakah meninggalkannya sama sekali, mengeluarkan di Islam atau enggak. Kan dibahas dalam buku-buku akidah Hanabilah. Dibahas. Sementara Imam Syafi'i enggak setuju. Terus ada satu rincian. Walaupun ini bisa saja kita bilang masalah fikih ya, tapi dibahas kok dalam buku akidah. Misalnya lagi, dengan Abu Hanifah lebih sering, dengan Imam Abu Hanifah. Sampai-sampai Imam Abu Ja'far At-Tahawi saja mengawali buku akidahnya dengan menyebut hanya ulama Hanafiyah yang 3. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati ala madhhabi fuqaha ilmillah. Ini penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai madhab fuqaha Abi Hanifah An-Nu'man wa Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Sebut 3 nama ulama Hanafiyah. Dan di dalamnya ada masalah wa iman wahidun wa ahluhu fi asli sawa.
wa tafadul bainahum. Ini seterusnya. Masalah yang nanti kemudian dikenal dengan pembahasan apakah Hanafiyah disebut murjiatul fuqaha atau tidak. Itu rincian akidah. Pun kita bisa lihat perbedaan tersebut Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar. Jika ada sedikit, bukan dalam masalah sifat, tapi dalam masalah iman. Beda dengan pendapatnya Imam Ahmad. Tapi ini sudah masalah rinci. Kalau garis besar sama. Tapi beberapa isu rinci mungkin berbeda. Tapi sedikit dan rinci. Begitu adanya. Maka turunan-turunan tersebut mungkin kan terjadi perbedaan antara misalnya ulama Hanafiyah dengan ulama Hanabilah. Hanafiyah nanti mungkin sebagai mereka jadi Maturidiyah. Gitu. Sangat mungkin ada perbedaan. Dalam masalah iman memang terkenal salah satu poin perbedaannya. Atau imam-imam tersebut tidak merinci satu pembahasan. Kemudian murid-muridnya, generasi-generasi setelahnya, ada yang merinci. Nah, rincian ini sangat mungkin dong beda sesama murid. Ya enggak? Guru mereka nggak bahas secara rinci. Murid-muridnya bahas secara rinci. Rincian murid beda bisa nggak? Mungkin. Sangat mungkin berbeda. Jelas. Gitu. Tapi penting diingat bahwa pada akhirnya yang tegas-tegas menyandarkan pendapat akidahnya ke imam fikih mazhab itu adalah Athariyah ke Imam Ahmad dan imam-imam yang lain, dan Maturidiyah ke Imam Abu Hanifah. Bahkan mereka awal-awal dikenal hanya dengan nama Hanafiyah, bukan nama Maturidiyah. Dan mereka secara jelas, tegas, sampai sekarang masih mengajarkan Al-Fiqhul Akbar ke Imam Abu Hanifah. Sebagaimana ulama Hanabilah masih juga meriwayatkan usul sunnah, ar-radul zana, dan sejenisnya di buku-buku imam. Tapi tidak terjadi hal tersebut pada saudara-saudara kalangan As-Sada Asy'ari, Al-Asy'ariyah, ya mereka jadikan imamnya ya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun tentu dalam teori saudara-saudara kita tersebut mereka mengatakan penjelasannya saja, metodenya saja, adapun rujukannya juga tetap imam yang 4. Ya, sah mengklaim seperti itu. Kita dapati juga dalam akidah misalnya Jawharut Tauhid juga disebutkan demikian. Tapi kan berbeda perhatiannya seperti Hanabilah dan halnya Hanafiyah, berbeda. Bahkan dalam beberapa kasus tegas-tegas berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, seperti dalam masalah iman. Tegas-tegas berbeda dengan Imam Malik dalam masalah iman. Atau rincian soal kalamullah. Jelas-jelas tidak ada landasan dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang ada justru malah sebaliknya. Gitu. Dalam masalah kebolehan menakwil atau tidak. Seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Anda ada riwayat yang dianggap sebagai takwil 1-2 kasus. Ya. Kasus-kasus lain mereka bahkan menentang masalah hal tersebut. Oke, jadi agak beda. Dari sisi ini sedikit berbeda. Ngomong-ngomong Jawharut Tauhid, saya jadi ingat. Dan ini mungkin penutup. Dalam Jawharut Tauhid yang ditulis Imam Al-Laqani, Ibrahim Al-Laqani, ada bait begini. Wala takhud fi ruhi idma warada nassun anis syari'i lakin wujida limalikin hi suratun kal jasadi fahasbukan nasu bihadha sanadi. Ada bait seperti itu. Saya jadi ingat bahwa di bait tersebut Imam Al-Laqani mengatakan, jangan kalian membahas detail soal ruh, karena tidak ada nas dari syariat menjelaskan itu. Lakin wujidat, tapi ditemukan limalikin hi suratun kal jasadi fahas bukan nasu bihadha sanadi. Ditemukan riwayat dari limalikin, teks sebaiknya limalikin. Mengesankan itu pendapat perkataan Imam Malik betulan bahwa ruh itu adalah sesuatu yang mirip jasad. Hati-hati. Karena kita bahas akidah Imam Malik, saya merasa berkewajiban lupa tadi bahas ini. Tapi alhamdulillah keingatan di akhir. Ini bukan perkataan Imam Malik. Dan itu diakui juga oleh Imam Al-Laqani sendiri. Dalam syarah kabir beliau, saya di rumah ada syarah kabirnya. Umdatul Murid. Beliau bilang sendiri di jilid ketiga, halaman 1700-an, halaman 1700-an. Ya. Bahwa ini bukan pendapat Imam Malik, tapi pendapat Maliki. Limalikin maksudnya limalikiyin. Ulama madzhab Maliki. Ini hanya sampai ulama Maliki, bukan ke Imam Malik. Juga itu ditegaskan diakui oleh Syekh Al-Baijuri dalam Tuhfatul Murid. Itu barangkali penutup pengajian kita.
Mudah-mudahan lengkap, berarti apapun yang terkait dengan Imam Malik dari akidah poin-poin besar sudah dibahas, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan sangat terbuka kalau ada yang didiskusikan, dikritik, sangat menyenangkan sekali. Mudah-mudahan bisa memperkaya diskusi kita, memperkaya keilmuan kita, dan itulah kebiasaan para ulama juga. Dan mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang diwasiatkan oleh Imam Malik dalam dawuh-dawuh beliau tadi. Saya serahkan kepada Syekh Rustam untuk ditutup. Wallahu a'lam. Silakan Syekh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Nur Fajri. Berhubung Ustadz Usang ada halangan, izin kami ambil alih. Jadi alhamdulillah sekitar sudah 30 cukup padat alhamdulillah diskusinya. Sebenarnya cukup, masih banyak yang ingin bertanya, tapi karena keterbatasan waktu nanti bisa dilanjut di kesempatan lain atau di grup ya. Dan tadi ada pesan, mungkin slide-nya juga mau dibagikan juga, slide tadi kan yang ngebagiin Bapak ya, Insyaallah. nanti insyaallah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.